Orang kaya memaksa saya untuk tidur dengan putrinya. Mengirim orang untuk mengikat saya seperti ketupat dan melempar saya ke dalam mobil. Ketika saya membuka mata lagi, seorang gadis yang belum pernah saya temui sebelumnya sedang memeluk saya erat-erat. Rambutnya yang terurai di atas kepalanya bergerak-gerak tanpa henti. Mata besarnya yang berkedip seolah berkata, "Akhirnya aku menangkapmu." Melihat keadaan itu, saya terkejut dan bingung seluruhnya. Saya mencoba melawan tetapi merasa dipeluk lebih erat. Merasakan dada yang montok. Saya menatap orang kaya dengan wajah yang penuh rasa malu. Namun, orang kaya itu mengerti dan berpaling. Dengan berat hati, saya hanya bisa membiarkan gadis itu tertidur lelap di atas tubuh saya. Tidak lama kemudian, saya merasakan bagian depan pakaian saya sepenuhnya basah oleh air liur. Saat itu, saya sudah tidak berdaya untuk mengeluh. Hanya bisa mengerang dalam hati. Apa sih situasi sial ini? Melihat pemandangan malam yang melintas cepat di jendela mobil. Saya sangat yakin mobil ini sedang menuju arah tertentu. Saat kami tiba di sebuah villa mewah, mobil tiba-tiba berhenti. Di depan pintu villa berdiri seorang wanita cantik dengan tubuh yang menawan. Begitu melihat saya, dia segera mendekat. Saya melirik gadis yang masih tertidur pulas di diri saya. Gadis yang tidur nyenyak di tubuh saya. Saya sangat yakin wanita di depan saya ini adalah ibu dari gadis tersebut. Setelah beberapa dorongan, saya masuk ke villa. Baru saja menaruh gadis itu di sofa. Gadis itu menggosok-gosok matanya. Setelah berkedip-kedip, dia menemukan saya yang duduk di samping. Dia duduk di pangkuanku dan memelukku lagi. Dan wanita cantik tadi juga membawa sepiring buah. Dia datang untuk makan buah. Saat ini, saya sudah bingung dan ingin menangis tanpa air mata. Nama saya adalah Xiao Yang. Bisakah kalian memberitahu kenapa kalian memanggil saya Kia? Wanita cantik itu duduk di sebelah kanan saya dan menggenggam tangan gadis itu. Sambil dengan lembut membelai, dia berkata, "Kami juga tahu namamu adalah Xiao Yang. Tetapi Xiao 11 terbiasa memanggilmu Ultraman 3. Jadi kami mengikuti cara itu untuk memanggilmu." Aku mengusap wajahku yang bingung. Aku masih tidak mengerti. "Nak, apakah kamu masih ingat tentang kejadian 12 tahun yang lalu? Saat itu kamu masih di panti asuhan. Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Ini adalah sumber mimpi burukku selama bertahun-tahun. Saat itu aku yang suka bermain sendirian. Pergi ke kuil tua di belakang gunung. Dengan penasaran mengintip melalui celah pintu. Akibatnya, aku melihat pemandangan yang takkan pernah kulupakan seumur hidup. Ada seorang gadis yang terbaring tenang di balik ambang pintu. Kulitnya berwarna kuning lilin. Di wajah kecilnya tersisa rasa ketakutan. Perutnya tergores hingga kosong. Plasma darah mengalir ke seluruh tanah. Di sebelahnya ada 5 gadis yang diikat. Mulut mereka disumpal dengan kain robek. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Di antara mereka ada sepasang saudara kembar. Bahkan sampai pingsan. Dan di altar kuil yang rusak itu, masih terbaring seorang gadis. Pria parubaya dengan wajah mengerikan itu mengangkat pisau tajam yang berkilau dan bersiap untuk menusukkan ke bawah. Entah mengapa, menghadapi pemandangan yang menakutkan seperti ini, pada saat itu, saya tidak lari. Meskipun seluruh tubuhku bergetar, namun saya dengan cepat mengambil batu dari tanah dan melemparkan dengan keras ke arah pintu kuil. Pintu itu jatuh dengan suara keras ke tanah. Saya yang baru berusia 8 tahun berteriak dengan keras, "Jangan takut, tokoh pahlawan Super Ultraman 3 datang." Pria parubaya itu terkejut sejenak, dan saya juga mengambil batu ketika dia lengah, melemparkan dengan keras ke belakang kepala pria parubaya itu. Dan dengan ajaibnya, batu itu mengenai kepala pria parubaya itu. Tidak tahu mengenai titik akupuntur apa. Pria parubaya itu tiba-tiba pingsan dan terjatuh. Saya segera mengambil pisau tajam itu untuk membebaskan semua gadis yang masih hidup. Gadis yang masih bisa bergerak itu mengangkat papan pintu keluar dari kuil yang rusak. Kemudian meletakkan 2 orang yang pingsan dan di atas meja. Gadis yang sudah tidak bisa berjalan lagi. Dan mayat itu juga diletakkan di atas papan pintu. Beberapa anak kemudian bekerja sama menarik mereka turun dari gunung. Sampai di kaki gunung, mereka kebetulan bertemu dengan mobil polisi. Saat itu saya baru menyadari betapa saya takut. Mengirim seorang gadis kecil untuk memanggil polisi. Sementara itu, saya dengan diam-diam kembali ke panti asuhan. Setelah besar, setiap kali teringat tentang hal ini, saya merasa itu mungkin adalah momen paling bersinar dalam hidup saya. Momen paling bersinar dalam hidup ini. Tetapi ingat gadis yang 3 itu membuat saya tercekik. Mengingat hal ini, saya secara naluriah mengelus kepala gadis yang saya peluk. Adik kecil ini seharusnya salah satu dari mereka saat itu. Ibu Su menggenggam tangan putrinya dan berkata dengan wajah penuh rasa syukur, "Kami semua tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu." Ayah Su sekarang mengingat kembali. Juga merasa mata terasa perih dan terharu. "Kamu waktu itu baru berusia 8 tahun. Dan yang bersiap untuk bertindak adalah putriku. Saya bisa dengan yakin memberitahumu. 6 nyawa itu semua kamu selamatkan. Jika pada saat itu polisi sedang mencari. Terjadi suara yang terlalu besar.
Atau jika dia mendengar sirene mobil polisi, dia pasti tidak akan ragu-ragu untuk membunuh semua anak-anak. Ternyata dia juga memiliki seorang putri. Namun dia telah dirampas oleh orang yang sangat berkuasa. Demi balas dendam. Jadi, ia mengumpulkan semua orang di kota yang memiliki usia dan latar belakang yang sama. Yang terhormat di seluruh kota. Pada saat itu, Ibu Su mengambil sepotong melon. Yang memutus pembicaraan kami berdua. Anak, jangan bicara. Segala sesuatunya sudah berlalu. Saya ucapkan terima kasih atas buahnya. Kemudian menengadah dengan bingung. Lalu, Paman dan Bibi mencari saya untuk apa? Meskipun gadis itu sangat lembut saat dipeluk, cukup nyaman. Tapi di depan orang lain, saya benar-benar merasa canggung. Mendengar kata-kata itu, wajah Sufater menunjukkan sedikit kepahitan. Gadis-gadis yang selamat, lebih atau kurang. Semuanya mengalami gangguan stres pasca trauma. Terutama putri saya. Dia masih tidak bisa berbicara hingga sekarang karena terpengaruh. Setiap kali, dia akan berteriak. Kenapa dia belum datang? Yang disebut Ultraman 3 adalah kamu. Sebenarnya, kami tidak berniat mengganggu hidupmu. Jadi, kami menggunakan teknologi AR untuk memvirtualisasi dirimu yang berusia 8 tahun untuk menghibur dia. Namun seiring bertambahnya usia, Xiao 11 sudah tahu perbedaan antara yang virtual dan yang nyata. Jadi dia terus-menerus merengek agar aku memanggilmu. Begitu berbicara tentang ini, Sufader berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Sebagai seorang ayah, saya meminta kamu untuk membantu putriku. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Karena ada koala yang tidur di tubuhku. Saya tidak bisa bangkit untuk membantu. Tapi mengatakan tidak terpengaruh adalah bohong. Paman, jangan bilang begitu. Saya akan membantu, jangan seperti ini. Ayah langsung meneteskan air mata mendengarnya. Dia menggenggam tanganku dan terus berterima kasih. Terima kasih, saya sangat berterima kasih padamu. Ayah Su menghapus air mata di sudut matanya. Jiangro, ayo berikan Xiao 11 mandi dulu. Saya akan berbincang lebih spesifik dengan Xiao Yang. Mendengar itu, Ibu Su mengambil dari celah sofa. Sebuah topeng 3D dipakai di wajahnya. Kemudian dia dengan lembut menepuk bahu putrinya. Xiao 11 sudah pergi mandi. Melihat pemandangan itu, saya terkejut dan bingung. Su Yunxi menggosok matanya. Dia mengangkat kepala melihat dua Xiao yang di depannya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mencubit pipiku. Lalu dia menciumku. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman bangga. Seolah-olah berkata, apakah kamu juga ingin menipuku? Melihat keadaan itu, Ibu Su merasa kesulitan. Apa Xiao yang harus memandikan Xiao 11 di masa depan? Mendengar kata-kata itu, seluruh tubuhku bergetar. Melihat ke arah gadis yang ada di pelukanku, aku membujuk dengan sabar. Su Yunxi mengangkat dua jari. Hanya gadis nakal yang akan meminta seorang anak laki-laki untuk memandikannya. Aku paling benci gadis nakal. Su Yunxi mencibirkan bibirnya. Akhirnya dia turun dari tubuhku. Menarik-narik baju Su 2 kali. Su melepas topengnya. Dia memberikan tatapan penuh rasa terima kasih padaku. Kemudian dia menggandeng putrinya masuk ke kamar mandi. Masih saja boneka Diga yang berusia 18 tahun. Su Yunxi mengacungkan dua jari. Aku mau semuanya. Xiao 11, kamu terlalu serakah. Gadis tidak boleh serakah seperti itu. Su dengan kasih sayang membelai kepala putrinya. Kau tahu itu adalah Oh. Sangat pintar. Su Yunxi menepuk dada yang montok. Dengan bangga ia berkata, hehehe. Melihat ini, sudut bibir saya bergerak tanpa sadar. Kamu memang pintar sekali. Su Yunxi tersenyum manis dan menggerakkan tangannya. Ayo. Dengan enggan, saya hanya bisa menjawab. Pergi. Saat ini, saya sudah mengambil keputusan untuk menyembuhkan Su Yunxi. Jika tidak, saya akan terbangun di tengah malam dan mengingatnya. Di suatu sudut kota iblis. Tidak hanya menyimpan topengnya sendiri. Juga ada boneka yang dibuat berdasarkan wujud aslinya. Ini terlalu menakutkan. Maka saya langsung ke pokok permasalahan. Paman, bagaimana saya seharusnya membantu terapi putri Anda? Ayah Su mengusap dagunya dan berkata, saran dokter adalah untuk lebih sering berinteraksi denganmu. Cobalah tinggal bersama putri saya untuk sementara waktu. Mengenai imbalan, silakan tentukan harga. Saya menggaruk wajah dan sembarangan menyebutkan angka. Gaji bulanan 3.000? Ya. Mendengar itu, Ayah Su tampil dengan ekspresi jengkel. 300.000, kan? Para pengawal kami sudah mendapatkan gaji 200.000 per bulan. Putri saya pasti lebih berharga daripada pria-pria jahat itu. Kan? Pengawal di depan pintu batuk 2 kali saat itu. Saya menggelengkan kepala dan berkata, kalau begitu, silakan cari orang yang lebih baik. Harganya terlalu tinggi. Saya jadi tidak tenang. Kamu ini, pemuda, terlalu berlebihan. 3.000? Ya sudah, 3.000. Ayah Su menghela napas putus asa. Jika bisa membuat putri Anda sembuh, uang lebih banyak pun bisa saya terima. Ngomong-ngomong, saya masih kuliah sekarang. Apa itu berarti Xiao 11 ingin kuliah bersama saya?
Ayah Su mengangguk. Itulah maksud saya. Xiao 11 tidak masalah dalam hal kecerdasan. Bahkan lebih pintar daripada orang biasa. Saya berharap bisa membuatnya lebih banyak bersosialisasi. Hal-hal di luar keluarga. Paman, saya akan berusaha sebaik mungkin. Kenapa masih memanggil paman? Saya tidak ingin menghiraukan ejekan Ayah Su. Hanya bisa dengan kaku mengalihkan topik pembicaraan. Paman, apakah Anda sudah berdiskusi dengan orang tua saya? Ayah Su menggaruk kepalanya dengan sedikit canggung dan berkata, tidak apa-apa. Orang tuamu cukup mudah diajak bicara. Nanti aku akan berbicara langsung dengan mereka. Kalau begitu, kita sepakat. Putriku begitu cantik. Tidur bersamanya tidak merugikanmu, kan? Aku merasa canggung dan mengernyitkan wajahku. Paman, Anda benar-benar mempercayai saya. Mendengar itu, Ayah Su tidak menunjukkan ekspresi. Sebagai seorang ayah, sekarang aku merasa tidak nyaman seperti baru saja makan kotoran. Ayah Su tampaknya terjebak dalam kenangan tertentu. Xiao Yang, apakah kamu tahu bahwa menidurkan putri juga harus membawa? Apa rasanya memakai topeng orang lain? Seluruh 12 tahun. Apakah kamu tahu bagaimana aku menjalani 12 tahun ini? Aku menutup wajahku. Meskipun sangat malu. Tapi aku benar-benar hampir kram. Waktunya sudah cukup larut. Mari kita bicarakan hal-hal yang serius. Ayah Su meluruskan posisinya dan menyilangkan tangan di dadanya dan berkata, sekarang Xiao 11 masih memiliki tingkat penerimaan terhadap wanita. Tapi untuk pria lain selain kamu, dia akan merasa tidak nyaman secara fisik. Kuncinya adalah orientasi seksualnya masih normal. Jika tidak menyembuhkannya, maka saya hanya bisa minta tolong padamu untuk menikahinya. Saya hanya punya satu putri. Warisan ini nantinya akan diberikan kepada kalian berdua. Jika kalian bisa menikah, saya jamin kalian tidak akan kekurangan apapun seumur hidup. Apa saya harus mencakup syarat ini dalam 3.000 sebulan? Saya tidak memaksamu untuk hanya 3.000. Jika tidak, kamu pikir kenapa saya memberimu 300.000 sebulan? Ayah Su terlihat seolah itu adalah hal yang wajar. Atau kamu merasa putri saya tidak cantik, tidak menarik, atau badannya tidak bagus? Jelas tahu bahwa saya tidak melakukan apa-apa. Tetapi sepertinya ini agak keterlaluan. Maka saya segera menjelaskan. Anda juga tidak perlu begitu marah kan? Saya rasa tidak seharusnya seperti itu. Saya hanya bantu sedikit. Kamu bercanda. Kamu meremehkan putri saya dan menganggap rendahnya. Mengira dia tidak bisa berbicara. Ayah Su Yunxi tiba-tiba marah dan berkata, Paman, sebenarnya saya cukup suka. Gadis yang polos adalah. Tapi Xiao 11 sedikit terlalu polos. Dan juga tidak ada pertemuan langsung. Lalu langsung memutuskan hal seumur hidup, kan? Ini terlalu terburu-buru, kan? Ayah Su Yunxi menunjuk hidungnya sendiri. Apakah kamu pikir saya tidak bertanggung jawab? Apa saya akan menyerahkan putri saya begitu saja kepada orang lain? Ketika membicarakan ini, Ayah Su Yunxi melipat tangan dan berkata serius. Apakah kamu pikir saya tidak menyelidiki tentangmu? Pengalamanmu dari kecil hingga dewasa? Tinggi badan, berat badan, laporan kesehatan. Demi kebahagiaan putri saya. Saya bahkan tahu tentang panjangmu. Bahkan riwayat penelusuranmu. Saya mencari cara untuk menemukan semuanya. Saya bahkan mencari pakar ramal di berbagai bidang untuk mencocokkan 8 karakter. Mereka semua bilang bagus. Kamu berdasarkan apa bilang saya terburu-buru? Masalah seumur hidup putri saya. Setelah mendengar kata-kata Yuji, CPU saya langsung overheat. Ayah Su Yunxi bernafas sangat cepat. Apakah kamu masih ragu? Kau hanya merasa bahwa putriku aneh dan menganggapnya menjijikkan. Aku salah. Lalu mengapa kau belum mengubah perkataanmu? Cepat, jangan paksaku marah. Mendengar kata-kata itu, aku menjawab dalam kebingungan. Ah, ayah mertua. Hai, menantuku yang baik. Sekarang kita adalah satu keluarga. Sufu berubah menjadi ahli ekspresi dengan senyuman yang sangat ramah. Sekarang putriku juga sudah dewasa. Sebagai seorang ayah, aku hanya bisa mendukung. Jika kau mengkhianati putriku di masa depan, bahkan jika kau melarikan diri ke ujung dunia, aku tidak akan melepaskanmu. Mendengar itu, aku langsung terbangun. Ini apa sih? Saat itu, Sufu tiba-tiba berteriak ke arah pintu. Sao kecil. Lalu beberapa penjaga mengambil tangga untuk melepas kamera di sudut dinding. Melihat itu, sudut mulutku sedikit bergetar. Aku sebenarnya masih berpikir, orang kaya seperti ini ngapain? Memasang kamera di ruang tamu sendiri. Paman, kau diam saja. Jika kau menikah dengan orang lain di masa depan, aku akan mengirim orang ke kotamu. Menyewa semua layar elektronik. Memutar rekaman ini berulang-ulang. Saya mengusap dahi saya. Merasa bahwa lelucon ini benar-benar mulai. Paman, Ayah Su sekali lagi memotong mantra saya. Sebagai seorang ayah, saya benar-benar tak berdaya. Bagaimana jika putri saya tidak sembuh? Saya butuh jaminan. Pada saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Kedua wanita itu sudah mengenakan piyama. Melihat ini, saya menoleh ke Susiu. Di dalam hati hanya merasa kagum. Dia benar-benar beruntung. Memiliki 2 bidadari seperti ini.
Wajah Xiao 11 karena uap menjadi sangat merah jambu. Karena ini musim panas, piyama juga sangat pendek dan tipis. Rendarok adalah lapisan tule. Paha putih yang kencang terlihat samar di antara tule. Su Yunsi berlari cepat ke depan saya. Ya 2 kali. Saya menatap Ibu Su dengan penuh kebingungan. Ibu Su menjelaskan dengan sedikit canggung. Dia menyuruhmu untuk mandi. Aku menelan air liur, penuh terkejut dan bingung. Tidak mungkin. Aku tidak punya tempat. Aku tidak bisa mencegah. Ibu Su sangat malu. Dia pasti ingin tidur bersamamu. Su Yunsi memeluk dadanya. Sangat mirip dengan sikap Su Jiu. Kepala kecil itu dengan sangat serius mengangguk. Ya. Dia bilang kamu baru saja pergi diam-diam. Takut kamu juga akan pergi diam-diam kali ini. Bibi, bagaimana kamu bisa mengerti? Selama ada cinta, kamu bisa mengerti. Ibu Su berkata dengan serius. Suatu hari kamu juga akan bisa mengerti. Bisakah aku menolak? Su Yunsi menggerakkan tangan kecilnya yang imut. Dengan sangat cemas dia berkata Dia bilang tidak boleh. Xiao 11 bilang dia sudah lama ingin memiliki seorang bayi. Ibu Su sampai merah padam. Apa ini? Hukuman apa ini? Su Yunsi mengangguk. Dengan sangat serius dia mengangkat satu jari dan menjelaskan. Ibu Su menutup kepalanya dengan rasa bersalah. Seharusnya aku tidak membiarkanmu membaca novel-novel romantis itu. Wajah ayah Su hitam seperti arang. Apa yang dikatakan putriku? Sejak mengetahui bahwa kamu akan menangkap Ultraman 3 untuk Xiao 11. Sebagai seorang ibu, aku juga perlu memberikan ide untuk putriku. Agar Xiao 11 memiliki sedikit persiapan. Aku menunjukkan artikel tentang cinta yang ada di internet. Dia mungkin sudah mengingat alur ceritanya. Dia juga merangkum sebuah pola. Wanita yang sudah memiliki anak akhirnya selalu menang. Dia berkata demikian. Mendengar hal itu, ayah Su terkejut dan bingung. Meskipun perusahaan sibuk, tapi aku tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas. Dan aku juga tidak pernah mengabaikanmu. Kenapa kamu harus melihat hal itu? Ibu Su merasa sedikit tertekan. Justru karena pernikahan yang terlalu bahagia. Maka merasa bahwa kebahagiaan ini sulit didapat. Ayah Su merenung sejenak dan mengangguk setuju. Jadi, masih ada pentingnya untuk melihatnya. Nanti bagikan padaku, ya. Beberapa saat kemudian, Su Fu berkata lagi. Xiao 11 tidak akan belajar hal itu, kan? Su Emyu ragu sejenak. Seharusnya tidak ada, kan? Di buku juga tidak ada situasi seperti itu. Su Fu mengangguk. Kalau gitu, pasang aplikasi anti penipuan di ponselnya. Agar dia tidak belajar itu. Su Emyu mengangguk. Su Yunsi mengangkat kepalanya yang kecil dan bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Hal seperti ini hanya bisa diajarkan oleh Diga. Ayah dan ibu tidak bisa mengajarkanmu. Su Yunsi mengangguk tanda mengerti. Aku berdiri di samping dengan merasa sangat tidak berdaya. Ini semua apa dan apa, sih? Di bak mandi mewah, aku berkata pada diriku sendiri dengan putus asa. Orang kaya yang seaneh itu memang jarang ditemui. Meskipun Su Yunsi sangat imut, tapi aku tidak bisa melakukannya. Sepertinya Su Uncele sudah mencabutku kemungkinan untuk melakukannya. Namun sendiri. Tapi diri sendiri juga sudah tua. Ini adalah usia yang penuh energi dan semangat. Kadang-kadang bisa terangkat. Misalnya sekarang. Melihat itu, aku segera membacakan satu set Dao De Jing lagi. Lalu, aku keluar dari kamar mandi tanpa peduli. Di ruang tamu, Su Emyu membawakan segelas susu. Su Yunsi juga membawa setengah gelas. Sepertinya dia ingin minum bersama aku. Mungkin karena kesemutan, dia minum setengah gelas. Bibirnya lembut. Setelah menerima susu, aku bersulang dengan Su Yunsi. Ribuan cangkir. Mendengar itu, Su Yunsi sangat senang. Matanya melengkung, dia tersenyum sambil berkata ya. Saat itu, Su Emyu berjalan ke belakangku. Dia membantu memperbaiki kerah bajuku. Lalu, dia menatap Su Yunsi dan berpesan. Xiao 11. Nanti, ketika suamimu keluar, kamu harus memperhatikannya. Suamimu sangat tampan. Banyak orang akan iri padanya. Jadi, hal-hal kecil seperti ini harus kamu perhatikan. Su Yunsi mengangguk seolah mengerti. Mendengar itu, wajahku memerah dan aku batuk beberapa kali. Bibi, aku akan memperlakukan Xiao 11 seperti adik perempuanku sendiri. Ibu Su melihat ke arah ayah Su. Dia menyilangkan tangan di pinggang dan mengerutkan alisnya. Bukankah kamu bilang kamu sudah berhasil? Apakah kamu bodoh atau bagaimana? Aku sudah bilang, berhasil ya berarti berhasil. Jangan bertanya di depan orang. Oh, jadi kamu malu ya? Ibu Su menutup mulutnya dan tertawa. Dengan perasaan cemas, malu, dan canggung. Akhirnya aku dibawa oleh Ibu Su masuk ke dalam. Sebuah kamar yang penuh dengan nuansa gadis muda. Kamar Xiao 11 tertata dengan rapi. Meskipun tidak ada boneka seperti yang dibayangkan. Tapi aku melihat di atas tempat tidur. Bantal yang dibuat dengan dirinya sebagai model. Dan juga spray merah besar yang terbuat dari sutra dan selimut merah besar. Melihat itu, Ibu Su agak canggung menjelaskan.
Ini adalah yang diminta Xiao 11 setelah dia membaca novel. Saat ini aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ibu Su menyuruh Xiao 11 untuk cepat-cepat menggosok gigi. Jadi dia bisa tidur di tempat tidur. Xiao 11 mengedipkan mata, jelas tidak ingin menggosok gigi sendiri. Kamu bisa menggosok gigi sendiri, kan? Pria memang paling tidak suka dengan gadis yang tidak bisa mandiri. Yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Ibu Su juga telah menemukan triknya. Su Yunxi segera berlari ke kamar mandi untuk mulai menggosok gigi. Setelah menutup pintu, Ibu Su mendekat dan berkata dengan pelan. Xiao yang menyusahkannya ya. Pamanku memang suka bercanda. Jangan terlalu dipikirkan. Tidak masalah, Bu. Jika paman tidak begitu humoris, aku akan lebih merasa canggung. Namun, situasi ini sebenarnya sudah cukup canggung. Mendengar itu, ibu menghela napas. Jika tidak sampai pada titik kehabisan akal, kami tidak akan melakukan hal yang bisa disebut sebagai hal yang konyol ini. Ini serius, Bu. Dan Xiao 11 sangat imut. Aku akan memperlakukannya seperti adik perempuanku sendiri. Mengangguk sedikit. Kemudian dia berkata dengan sangat tulus. Jadi, Xiao 11, saya serahkan kepadamu. Tante, Anda jangan khawatir. Saya pasti akan membawa Xiao 11 keluar. Saat itu, Su Yunxi melangkah keluar dari toilet dengan langkah kecil. Hanya setelah menyentuh busa pasta gigi di sudut mulutnya. Dia berbalik dan berlari kembali ke toilet. Melihat itu, Su Ibu tidak bisa menahan senyum lembut. Gadis bodoh. Tidak lama kemudian, Su Yunxi keluar dari toilet lagi. Kemudian ia membuka mulutnya dan teriak ah. Seolah-olah sedang menjelaskan sesuatu kepadaku. Su Ibu mengelus dahi dengan putus asa. Xiao 11 bilang dia akan menyikat giginya sendiri. Hanya saja dia lupa menghapus mulutnya karena tadi terburu-buru ingin bertemu kamu. Mendengar itu, aku mengacungkan jempol. Aku dengan kagum berkata kepada Su Yunxi. Kamu benar-benar hebat. Mendengar itu, Su Yunxi merasa malu dan mengelus kepalanya. Hehehe. Baiklah, aku juga harus pergi tidur. Besok adalah hari Sabtu. Kalian tidur nyenyak ya. Tidak perlu bangun terlalu pagi. Su Yunxi sudah sangat tidak sabar. Setelah mendorong Su Ibu keluar dari ruangan, ia langsung berbalik dan memeluk pinggangku. Sudah pukul 1. Aku tidak tahan lagi. Jadi aku menepuk punggung Su Yunxi dan berkata, ayo tidur. Su Yunxi menurut dan melepas tangannya. Kemudian ia mengeluarkan sesuatu yang berbulu. Menunjukkan padaku untuk memberinya telinga anjing. Lalu dia dengan manis meletakkan kepalanya di pangkuanku. Tapi sebelum aku sempat mengambilnya, Su Yunxi sudah tertidur. Melihat itu, aku tidak bisa tidak menghela napas lega. Menutupinya dengan selimut. Aku langsung duduk bersila dan berbaring. Karena aku benar-benar sangat mengantuk. Dan tempat tidurnya besar dan nyaman. Aku segera jatuh ke dalam tidur. Ketika aku bangun, aku merasakan sesuatu yang basah di leherku. Di telingaku juga ada kelembapan yang hangat. Lalu dia membuka mulutnya dan menggigit telingaku. Dan aku melihat wajah tidur Su Yunxi yang polos dan tidak bercacat. Sementara satu tanganku bersandar di leher Su Yunxi. Saat ini, tanganku sudah benar-benar mati rasa. Tidur di tempat tidur yang sama dengan lawan jenis yang tidak ada hubungan darah. Sejak aku mulai mengingat, itu selalu ada. Untungnya, sugesti psikologis malam tadi berfungsi. Sementara itu, menahan kekuatan liar tubuh untuk sementara. Saat ini, sepertinya Su Yunxi lapar. Dia secara tidak sadar menjilat bibirnya beberapa kali. Lalu dia membuka mulutnya dan menggigit cuping telingaku. Aku kembali terkejut. Di dalam kepalaku, mantra itu otomatis diputar ulang. Beberapa detik kemudian, Su Yunxi dengan puas melepaskan mulutnya. Saat ini, aku sudah tampak seperti orang yang kehilangan semua warna. Malam-malam, selesai minum 81. Ternyata berjalan sendirian akan menyebabkan masalah. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Pintu didorong perlahan. Kemudian suara lembut Su Ibu terdengar. Xiao 11, saatnya bangun. Ketika aku membuka mata, aku langsung ingin melompat dari tempat tidur. Namun setelah dipikir-pikir, itu terlalu sengaja. Kurasa berpura-pura tidur lebih cocok. Mendengar suara, Su Yunxi menggosok-gosok matanya. Melihatku, dia tersenyum manis. Lalu dia menutup matanya. Ibu Su yang menghadap pintu mengulurkan kedua tangannya. Namun setelah menunggu, Ibu Su tidak datang menghampiri untuk memeluk. Su Yunxi membuka matanya dengan sangat tidak puas. Ibu Su yang melihat situasi itu hanya bisa menunjuk ke belakang Su Yunxi dengan putus asa. Wajah kecil si gadis tersebut menunjukkan kebingungan. Tiba-tiba sepertinya dia menyadari sesuatu dan berbalik dengan cepat. Dia tepat berhadapan dengan aku yang sangat canggung. Su Yunxi mengangkat alisnya. Dia menggosok-gosok matanya lagi. Dia mengulurkan tangannya ke dagunya. Sepertinya dia ingin melepas topeng. Akhirnya dia ingat ini adalah barang asli yang dia tangkap. Rasa senang tiba-tiba muncul di wajahnya. Tanpa berpikir, dia membalikkan tubuh dan memelukku. Lalu dia bersandar di dada saya. Merasakan kelembutan dari dada yang montok. Ekspresi saya sedikit berubah.
Apakah Bibi tidak memakai bra? Di ruang cuci, saya melihat tanda stroberi di leher saya. Dengan putus asa, saya menghela napas. Bagaimana saya bisa masuk ke kamar dengan bingung semalam? Untungnya, tidak terjadi apa-apa semalam. Xiao yang sudah makan. Suara Ibu Su di ruang tamu mengganggu pikiranku. Dengan langkah berat, saya duduk di meja makan. Ibu Su duduk di seberang, tampak santai sambil menyuapkan makanan kepada saya. Ini membuat saya sangat malu. Tiba-tiba, Su Yunxi juga memberikan saya sepotong daging dengan sumpit. Lalu dia tersenyum manis kepada saya. Ibu Su menyaksikan momen ini dengan dagu bertopang. Senyumnya sangat lembut. Cahaya keibuan bahkan lebih bersinar daripada matahari di luar. Oh ya, Bibi. Paman telah pergi bekerja. Tidak ada. Dia sudah pergi makan di rumahmu. Kami juga akan pergi ke rumahmu. Mendengar kata-kata itu, wajahku langsung memerah malu. Tante, bisakah kamu tidak memberitahu orang tuaku tentang kejadian semalam antara aku dan Xiao 11? Ibu Su mengangguk. Bisa. Tidak menyangka kamu sudah sebesar ini masih takut pada orang tua. Sangat lucu. Apakah ini hal yang perlu ditakuti? Karena merasa gelisah di dalam hati. Aku sudah kenyang setelah makan 2 mangkuk nasi. Su Yunxi masih makan. Jadi, aku mulai berbincang-bincang dengan Ibu Su di meja makan. Sementara Su Yunxi yang diabaikan. Merasa untuk pertama kalinya bahwa ibu yang lembut sedikit menjengkelkan. Jadi, dia sesekali mengangkat kepala dan melihatku. Menyadari tatapan Su Yunxi. Aku pikir dia tidak bisa mencapai sayur. Jadi, aku bertanya dengan perhatian. Mau makan apa? Su Yunxi menunjuk ke udang di atas meja. Jadi saya mengelap tangan dan mulai mengupas dengan terampil. Sambil melakukan pekerjaan yang menghasilkan 3.000 sebulan. Menghadap dan melanjutkan pembicaraan dengan Ibu Su. Tante, saya sedikit bingung kemarin. Jadi saya masuk ke kamar Xiao 11 dengan bodoh. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kedepannya, saya akan mencari cara agar dia bisa tidur sendiri. Mendengar itu, Su Yunxi langsung mengembungkan pipinya. Sambil mengerucutkan bibirnya, ia menatap saya. Ibu Su mempertahankan posisi dengan kedua tangan menyokong dagunya. Wanita cantik yang tadi sangat ramah. Sekarang menggoyangkan kepalanya. Tidak boleh ya. Baru setelah itu, Su Yunxi mengangguk puas. Kemudian menyisipkan sanlang. Mengisi mulut kecilnya yang sudah mengembung. Saat itu, Ibu Su melanjutkan penjelasannya. Xiao 11 selalu tidur bersama kami. Jika tidak ada yang menemani tidurnya, dia akan rewel. Saya sedikit panik. Maka, saya bertanya, apakah paman dan tante sedang sibuk bekerja? Waktu itu, saya akan terus membawanya. Tunggu sampai kalian tidak sibuk lagi. Saya akan membawanya ke sekolah untuk belajar. Malam ini akan saya kembalikan kepada kalian. Ibu Su menghela napas panjang. Terutama karena saya dan pamanmu. Juga ingin sedikit waktu untuk berdua. Dan jelas Xiao 11 lebih suka tidur bersamamu. Dia memang mudah marah saat bangun tidur. Biasanya, dia akan menangis saat bangun. Tapi hari ini dia sangat patuh untuk pertama kalinya. Melihat Xiao 11 yang tampak tidak senang. Ibu Su segera menambahkan. Xiao 11 sangat hebat hari ini. Ini membuat Xiao 11 bahkan menutup wajahnya. Bagaimana kalau kita siapkan 2 tempat tidur di kamar? Saya akan menidurkannya dulu, baru tidur di tempat tidur yang lain. Mendengar itu, mata Xiao 11 berputar-putar. Tidak ada yang lebih memahami anaknya selain ibunya. Melihat pikiran kecil anak perempuannya, Ibu Su mengangguk dengan senang. Boleh. Saat itu, saya akhirnya bisa menghela napas lega. Akhirnya, beban berat di hati saya terangkat. Sore itu, kami berkendara ke pinggiran kota. Melihat tempat yang asing. Xiao 11 dengan gugup menggenggam tangan saya. Dengan ragu-ragu melihat ke arah Ibu Su. Xiao 11, ini adalah rumah Diga. Su Yunxi mengedipkan mata dan berbalik menatap saya. Melihat saya mengangguk, melompat-lompat dan ingin menarik ke depan. Masuk ke dalam, tidak ada yang menyapa. Su Yunxi mulai merasa tegang lagi. Melihat orang, dia akan bersembunyi di belakang saya. Sampai di ujung gang, terlihat seorang kakek sedang berbaring di kursi bambu menikmati angin. Xiao yang sedang libur. Pulang ke rumah akhir pekan untuk bersenang-senang. Kakek melihat gadis yang saya pegang tangannya langsung tersenyum. Wah, bahkan membawa pacar pulang. Bahkan ibu mertua juga datang. Saya belum sempat menjelaskan. Su Yunxi mengambil ponsel dan mengetik beberapa kata. Memberikannya kepada Ibu Su. Bukan pacar, tapi istri. Ibu Su merasa sangat senang. Putriku benar-benar mengerti banyak. Su Yunxi dengan angkuh menarik tangan saya. Sambil mengetik dengan tangan lainnya. Dengan marah menunjukkan kepada saya. Tambah di WeChat. Saya baru ingat handphone saya. Mengusap kantong saya. Sepertinya handphone tante rumah Anda. Pengawal tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyerahkan handphone. Sudah saya isi daya penuh untukmu. Saya mulai ulang handphone lagi. Saya menambahkan teman dengan kode. Handphone bergetar dengan lambat. Su Yunxi seperti rusa kecil yang penasaran ingin mengintip. Tapi dihalangi oleh Ibu Su.
Tidak boleh melihat ya. Jika kamu percaya padanya, jangan melihat. Su Yunxi segera menutup mata. Dengan ekspresi, jangan tunjukkan padaku. Tak lama kemudian, kami tiba di depan pintu rumah. Su Yunxi yang memegang tanganku tiba-tiba menjadi cemas. Saat melangkah masuk ke halaman, gerakannya menjadi kaku. Saat itu, seorang wanita berjalan cepat mendekat. Melihat Su Yunxi yang wajahnya memerah. Setelah menerima tatapan dari ibuku, Su Yunxi segera menunjukkan senyum yang malu dan kaku. Saya menemukan bahwa mulut ibuku terbuka. Sepertinya bisa menampung satu buah semangka. Gadis ini terlalu cantik, bukan? Segera mengajak semua orang masuk ke dalam rumah. Air mata yang tegang hampir jatuh. Ini membuat ibu saya sangat sakit hati. Hei, cepat masuk. Merasakan kelembutan seperti seorang ibu. Su Yunxi menghentikan air matanya, namun mengambil ponsel dan mengetik beberapa kata. Ibu mertua. Seketika semua orang terkejut. Tapi ibuku yang pertama kali bereaksi. Segera mengundang semua orang masuk ke dalam rumah. Ayah Su sedang mengobrol dengan ayahku. Saat itu, ayahku sedang menepuk dadanya dan berkata kepada ayah Su, "Kakak, tenang saja. Jika ada yang tidak beres dari kalian tinggal melaporkannya saja sudah cukup." Kami semua mengakui. Su Mu segera mengangkat tangan. Keluarga kami yang menyulitkannya. Di masa depan, sulit juga untuk menemukan pasangan. Jadi, aku memberikan kalian sekeping ketenangan. Lagi pula, ini semua adalah keputusan kita sendiri. Dan juga, penampilan anak perempuan saya sekarang. Ibu saya melambai tangan. Kalau bukan karena kalian, kami bahkan tidak tahu kapan bisa menemukan anak laki-laki kami. Ayah Su menyerahkan sebatang rokok kepada ayah saya. Kalau bukan karena anak kalian, anak perempuan saya bahkan sudah tidak bernyawa. Bagaimana bisa dihitung seperti ini? Dan juga, sekelompok anak di panti asuhan itu. Keluarga kalian adalah yang paling mudah ditemukan. Tidak menghabiskan banyak usaha. Ibu Su tiba-tiba teringat sesuatu dan memotong pembicaraan ayah Su. Oh ya, saya bahkan lupa apakah Xiao yang memiliki pasangan. Ibu saya juga terlihat bingung. Tiba-tiba seolah-olah dia teringat sesuatu. Sepertinya dia memang punya. Pipi ayah Su jelas mulai berkedut. Ibu Su juga tersenyum kaku. Jika dia punya pacar, membiarkan Xiao yang membawa Xiao 11 juga sangat tidak pantas. Meskipun harus merugi, tidak bisa merusak reputasi anak perempuan kita. Maka beberapa orang langsung menatap saya. Duduk di sofa, aku hanya bisa melewatkan cerita tentang diriku di sekolah yang mengejar Dewi. Akhirnya aku tersendat dan berkata, dia merasa aku sedang berbohong padanya. Dia tidak mau berbicara denganku lagi. Aku juga merasa tidak cocok, jadi ya sudah. Kemudian aku menekankan tentang pembuatan video pendek bersama. Ingin berganti topik. Namun ekspresi Ibu Su semakin aneh. Dengan memegang ponsel, dia melihat wajah tokoh utama dan berkata sambil menunduk. Dia terlihat sedikit familiar. Kemudian dia mengulurkan ponsel itu kepada Su Jiao. Kau lebih jeli dalam mengenali orang, coba lihat. Ayah Su menerima ponsel itu dan melirik dengan senyuman yang tidak tulus. Nak, kau punya pandangan yang bagus. Ini adalah putri dari Chenju. Ini terlalu kebetulan, kan? Aku juga merasa ada yang tidak beres dengan ini. Ada apa, Paman? Ayah Su mengangkat kepala dengan wajah penuh renungan dan berkata, kau dulu menyelamatkan beberapa gadis, kan? Begitu ayahku mendengar ini, dia juga mengerti. Itu adalah salah satu dari 5 keluarga kalian. Su Bei mengangguk. Apakah Cengkang ingat? Ayahku tidak bisa menahan diri lagi. Sekarang dia adalah atasan langsungku. Tahun ini dia telah berkunjung ke unit kami beberapa kali. Dia selalu duduk di sebelahku di kantin dan mengatakan bahwa dia memiliki seorang putri. Putrinya adalah yang diselamatkan oleh anakku, masa aku tidak tahu? Ibuku menarik lengan ayah. Lalu dia menatapku dengan tatapan yang seolah melihat pria brengsek. Melihat suasana semakin aneh, aku segera berhenti. Dia menolakku dengan sangat langsung. Itu sudah terjadi sebelumnya. Dan aku juga tidak ada rencana untuk jatuh cinta dalam waktu dekat. Saat semua orang merasa lega, seseorang dengan nama panggilan ikan menelepon. Ayahku batuk beberapa kali dan berkata, siapa itu? Siong? Aku hanya merasa gatal di seluruh tubuh dan terbata-bata. Ya, itu yang seorang teman. Pada saat ini, pikiran ayah Su berputar dengan cepat. Aku ingat bahwa nama kecil putri Cengkang adalah Xiao Yu, kan? Iya. Aku sulit mengangguk. Saya pergi menjawab telepon sebentar. Namun Ibu Su tampak sangat santai saat berkata, ya, pergi saja. Su Yunxi merasa bahwa dia pada akhirnya tidak bisa. Ibunya adalah wanita yang lembut dan anggun. Sepasang mata yang cerah menatap dengan penuh kesedihan. Seketika aku mengerti arti tatapan itu. Meskipun aku sangat ingin tahu. Tapi jika kamu tidak memberitahuku, tidak masalah. Aku akan tetap hidup dengan kuat meskipun dengan air mata. Untuk menjaga hati, aku tetap menekan speaker seolah tidak terjadi apa-apa. Suara manis dan penuh kesedihan itu pun terdengar. Bahkan terdengar dengan sedikit nada tangisan. Maaf,
Gadis itu bernama Chen Qingsui. Dia adalah bunga kampus dari Universitas Magic City. Dia juga adalah gadis yang telah aku kejar selama lebih dari setahun. Sepekan yang lalu, aku dan Chen Qingsui sudah sampai pada titik di mana kami bisa berjalan bergandeng tangan. Saat itu, kami saling memahami satu sama lain tanpa perlu berkata-kata. Jarak dari hubungan yang akhirnya ditentukan hanya membutuhkan sebuah pengakuan cinta yang dipersiapkan dengan baik. Namun hubungan saya dan dia dari kasih sayang menjadi turun hingga suhu beku semua karena satu hal. Musim masuknya mahasiswa baru tahun ini. Sekolah pasti akan melakukan beberapa hal menarik. Dan syuting video pendek selama 20 menit adalah yang paling penting dalam kegiatan tersebut. Sekolah juga akan menginvestasikan banyak sumber daya untuk mempromosikan video pendek ini. Dan para perencana utama video pendek itu dapat menandatangani kontrak dengan perusahaan dan masuk ke dunia hiburan. Saya tidak ingin masuk ke dunia hiburan. Namun Chen Qingsui ingin. Jadi saya berusaha keras untuk memenuhi keinginannya. Memberikan banyak usaha dan kompromi. Menyandang gelar dukungan logistik dan bekerja keras sepanjang waktu. Berjuang tanpa keluhan dan penyesalan, bekerja siang dan malam. Bahkan setelah selesai, 3 hari garam. Video pendek itu juga tidak mengecewakan harapan. Segera setelah dirilis, mendapat banyak pujian. Menjadi karya yang melampaui batas. Chen Qingsui sangat terharu pada saat itu. Berjanji bahwa suatu hari ketika dia sukses dan terkenal, dia pasti akan menjadi bintang wanita eksklusifku. Hubungan kami pun berkembang pesat. Namun, tidak disangka pada masalah naskah. Chen Qingsui justru tidak mempercayai saya lagi. Awalnya adalah kesepakatan dengan perencana utama. Awalnya adalah hal yang sudah disepakati dengan perencana utama Lin Yu. Gelar sutradara menjadi miliknya. Namun naskah harus atas nama saya, Xiao Yang. Lin Yu yang berasal dari keluarga kaya justru berpaling pada saat itu. Tidak ingin memberikan apapun kepada saya. Di pesta perayaan, dia langsung mengambil semua pujian. Pada saat pesta perayaan itu, masih ada banyak teman yang ikut terlibat. Mereka berdiri di pihak Lin Yu demi kepentingan mereka. Kemudian kejadian ini diunggah ke forum kampus. Hasilnya menjadi dipimpin oleh senior kaya. Pengambilan gambar film pendek menjadi viral. Mendukung namun terjebak seperti petani dan ular. Dalam sekejap, menjadi ramai. Segera setelah itu, ada pengumuman yang dipasang oleh sekolah. Memberikan keputusan final terhadap kejadian ini. Untuk trik Lin Yu ini, saya sebenarnya sudah menduganya. Awalnya terlibat dalam perencanaan video pendek. Chen Qingsui adalah salah satu alasannya. Menghadapi Lin Yu dan kelompoknya yang menyalahgunakan wewenang. Itu juga adalah tujuan saya. Namun, saya tidak pernah menyangka. Chen Qingsui telah menyelesaikan penilaiannya terhadap saya. Proses dari keraguan hingga vonis. Hari itu saya telah mempersiapkan dengan baik sebuah pernyataan. Namun karena pertanyaan dari Chen Qingsui, belum sempat saya berbicara, sudah berakhir. Kamu bilang skrip itu adalah karyamu. Sementara Lin Yu memberitahuku bahwa ini adalah karyanya yang dibeli dengan harga mahal. Dan tingkat penyelesaian skrip itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa tahun pertama. Kamu bilang, siapa yang harus aku percayai? Aku tidak melakukan pembelaan apapun. Bagi saya, hanya ada satu hal yang bisa menyakiti diri sendiri, yaitu kehilangan kepercayaan. Kamu memberitahuku, jika itu adalah karyamu. Kenapa kamu tidak berjuang untuk proyek ini sendiri? Dan malah menyerahkannya kepada Lin Yu. Saat itu, aku masih ingin meminta. Bahkan sekecil apapun kepercayaan. Sudah setahun. Kamu seharusnya tahu seperti apa aku. Tetapi yang didapatkan hanyalah kekecewaan total dari Chen Qingsui. Hehe, baru setahun. Kamu sudah berubah menjadi seperti ini. Awalnya aku berencana untuk di pengakuanmu selanjutnya. Sudah dijanjikan. Saya tidak bisa menerima kamu yang sampai sekarang tidak merasa menyesal. Saya tidak bisa menerima dirimu yang hingga kini masih belum menyadari kesalahan. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk hati saya. Melihat kekecewaan yang sama di mata Chen Qingsui. Suara saya sedikit serak. Chen Qingsui, aku yang terakhir di jalur yang sama. Apakah kamu mau percaya padaku? Xiao Yang, kita sudah selesai. Saya sebenarnya sudah berniat memberi kamu satu kesempatan terakhir. Setelah itu, Chen Qingsui pergi ke toilet tanpa menoleh. Kali ini saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya selalu mengikuti satu prinsip dalam bekerja. Yaitu, tidak membuat orang yang saya cintai dan mencintai saya merasa kecewa. Sebenarnya setelah Chen Qingsui berpisah dengan saya, dia juga mempertimbangkan saya. Tepat semalam, dia mengirimi saya sebuah pesan. Namun karena tidak kunjung mendapatkan balasan dari saya, gelisah semalam dan tidak bisa tidur. Setelah semalam berpikir, dan menemukan kampanye hitam terstruktur di forum, dia akhirnya menyadari satu hal. Dia benar-benar telah menuduh saya secara tidak adil. Saat ini, rasa bersalah Chen Qingsui terhadap saya akhirnya meledak. Mengingat kembali percakapan terakhir, keduanya berbicara dengan nada yang tegas. Chen Qingsui baru menyadari dengan ketakutan bahwa dia mungkin telah kehilangan
Anak laki-laki yang dulunya penuh dengan dirinya. Sampai pagi, dia menerima balasan yang ramah namun jauh. Maaf, baterai ponsel habis. Tidur sampai sekarang tidak bisa membalas tepat waktu. Membuat harapan terakhir Chen Qingsui hancur. Dia mulai terus-menerus mengirimkan pesan permohonan maaf. Bahkan nada suaranya mencampurkan sikap yang belum pernah ada sebelumnya. Permohonan yang merendahkan diri. Jadi, Chen Qingsui yang tidak tahan menelepon di WeChat. Sementara itu, Su Yunxi yang berdiri di ruang tamu juga mengangkat ponsel. Mengirim pesan kepada ibunya yang bijaksana. Apa Xiao 11 tidak bisa pergi mendengarkan? Dia pasti akan membenci Xiao 11, kan? Tetapi hati Xiao 11 merasa gatal, sangat tidak nyaman. Ibu Su mengangkat pandangan sedikit. Mengirimkan balasan. Sayang, kata-kata itu ditujukan untuk suamimu. Aku tidak menceritakan hal ini padamu. Cinta itu seperti perang. Sekarang gerbang kotamu sudah terbakar. Jangan pedulikan apapun yang ditemukan atau tidak. Lihatlah ponsel jika bisa. Dengarkan telepon jika bisa. Segera pergi. Ibuku menatap tak percaya ke arah ibu dan anak perempuan itu. Kecepatannya sebanding dengan mengetik mantra. Ayah Su tampak tenang dan santai. Namun, tatapannya sama sekali tidak meninggalkanku. Minum teh seteguk kecil. Hari ini cuacanya sangat bagus. Suara Chen Qingsui menangis terdengar dari luar rumah. Xiao Yang, bisakah kamu memaafkanku? Aku berjalan ke tepi taman bunga. Memetik sebuah bunga melati yang wangi. Dari suaranya, tidak ada emosi yang bisa didengar. Aku sudah memaafkanmu. Mendengar itu, hati Chen Qingsui semakin gelisah. Jadi, apakah kita akan seperti dulu lagi? Aku berpikir sejenak dan berkata, kita akan tetap berteman. Suhu mencapai 30 derajat. Chen Qingsui hanya merasakan tangan dan kakinya kedinginan. Suaranya semakin bergetar. Saya ingin bertemu denganmu sekarang. Bagaimana jika kita bertemu dan bicara? Saya di rumah. Sekarang ada tamu di rumah. Saya menoleh dan melihat Su Yunxi yang berdiri di samping. Gadis itu membungkuk sedikit ingin mendengarkan. Setelah saya menemukannya, dia tampak panik. Hampir kehilangan keseimbangan. Melihat itu, saya segera menahannya. Hati-hati ya. Dalam percakapan, Chen Qingsui bertanya dengan bingung. Apa? Maaf. Tadi saya tidak berkata-kata denganmu. Nada bicara saya tidak terlalu dingin atau terlalu akrab. Namun, hati Chen Qingsui semakin gelisah. Apakah kamu ada waktu besok? Saya juga tidak tahu apakah saya ada waktu besok. Melepaskan tangan yang berada di pinggang Su Yunxi. Apakah He Jing mengatakan sesuatu padamu? Bukankah ada seseorang di sampingmu tadi? Siapa dia? Chen Qingsui mengalihkan pembicaraan. Dia tidak ingin saya merasa seperti ditinggalkan oleh sahabat. Hanya dengan pengingat, saya bisa percaya pada ketulusan saya. Saya menjawab dengan jujur. Putri tamu. Nada suara Chen Qingsui terhenti. Dalam hati, ada 1000 kemungkinan. Lalu dia menggelengkan kepala menolak. Pasti itu gadis kecil yang nakal, kan? Gadis kecil itu sangat nakal. Ayo bawa dia bermain. Di dekat sekolah ada taman bermain anak diintai. Aku memikirkan sejenak. Mungkin berjalan-jalan bisa membantu Su Yunxi. Tapi bertemu dengan Chen Qingsui. Membawa Su Yunxi bersama tidak terlalu praktis. Usianya sudah tidak cocok untuk pergi ke taman bermain anak lagi. Mendengar itu, ekspresi Chen Qingsui menjadi kaku. Dengan nada bercanda dia berkata, jangan-jangan kamu tidak lagi mencari pasangan ya? Aku mendengar ada makna tertentu dari nada bicaranya. Karena sudah memutuskan untuk berteman. Beberapa hal sebaiknya diungkapkan. Secara terus terang aku tidak berniat berkencan denganmu. Kedepannya hanya sebatas hubungan teman. Terlalu langsung. Menghadapi tembakan langsung. Juga terlihat seperti memiliki kesadaran diri yang berlebihan. Dan aku bukan orang bodoh. Melihat maksud ayah dan ibu Su, itu juga hampir sama dengan perjodohan. Dan kedepannya harus membawa Su Yunxi di sekolah. Lebih baik bilang sebelumnya. Mirip dengan perjodohan, kan? Keluarganya mempekerjakan saya untuk jadi pengasuh putrinya. Nanti saya perkenalkan kamu. Apa maksudnya? Katanya saya harus menemaninya ke sekolah. Kamu sudah setuju? Chen Qingsui tidak percaya dengan hal itu. Saya berpikir sejenak. Saya sudah setuju. Beberapa alasan diantaranya mungkin dianggap sebagai berbuat baik. Berbuat baik tidak boleh membuat diri sendiri terjerat, kan? Mendengar itu, Chen Qingsui menjadi panik. Sudah pergi bermain ski. Apakah karena saya telah menyakiti kamu? Kamu sembarangan mencari orang untuk berkomentar. Kamu tidak boleh memperlakukan dirimu begitu sembarangan. Tidak. Situasinya cukup rumit. Ini berkaitan dengan privasi teman saya. Saya setuju untuk menjaga. Tidak ada yang lain. Karena tahu bahwa Chen Qingsui dan Su Yunxi sama. Dia juga adalah gadis yang saya selamatkan dulu. Jadi saya menambahkan satu kalimat. Kamu mungkin juga mengenalnya. Chen Qingsui berkata dengan terburu-buru. Saya sekarang pergi ke rumahmu. Kirimkan alamatmu padaku. Sebenarnya tidak begitu nyaman. Jika kamu tidak percaya, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar kalimat ini,
Chen Qingsui dengan marah memerah wajahnya dan berkata dengan tegas. Jangan sampai kamu menyesal. Mendengar prediksi dari suara Beth, saya tanpa ekspresi memasukkan ponsel saya kembali ke saku. Agak tenggelam dalam pikirannya. Dulu saya takut mendengar Chen Qingsui mengatakan hal seperti itu. Sekarang sepertinya ada sedikit harapan. Setelah mendengarnya, saya bahkan merasa sedikit lega. Sadar kembali dan menemukan Su Yunxi sedang memiringkan kepalanya melihat saya. Sepertinya dia sedikit tidak senang. Jadi saya segera memberikan bunga gardenia yang baru saya petik. Bubur itu untuknya, yang berwarna putih. Seperti kamu. Su Yunxi yang menerima hadiah itu langsung merasa senang. Saya berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyentuhnya. Membantu dia mengikatnya di belakang telinga. Tapi jari saya tetap dengan tidak sengaja menyentuh pipi dan lehernya. Wajah Su Yunxi tiba-tiba memerah. Dia tidak bisa memahami perasaan ini. Bahkan semalam pun tidak pernah terjadi. Kemudian ia berlari dengan pipi merah ke pelukan Ibu Su. Saya tidak terlalu memperhatikan reaksi Su Yunxi setelah itu. Hanya melihat video pendek di ponsel. Tidak disangka video pendek saya bisa masuk ke peringkat 10 terpopuler. Jadi saya tertawa gembira di tepi taman bunga. Tapi yang tidak saya ketahui adalah semua ini. Semua diperhatikan oleh ayah. Setelah saya kembali ke ruang tamu, saya melihat ayah dengan ekspresi serius. Kenapa kamu canggung? Saya sedikit bingung dan tidak mengerti. Ibu saya juga sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan dan langsung mengingatkan. Dengan cara seperti ini, bagaimana kamu bisa membuat Paman Su? Tenang saja, percayakan perawatan Xiao 11 padamu. Bu, sebenarnya kamu sedang berbicara tentang apa? Senyummu sudah berlebihan. Ibu saya sudah putus asa. Setelah mendengar itu, saya langsung merasa sudut mulut saya bergetar. Saya baru tertawa setelah video pendek saya masuk ke daftar terpopuler. Di mana itu? Saya benar-benar tidak mengerti dan hanya bisa mengangkat tangan. Kalian kenapa? Semua orang langsung saling tatap. Ibu Su adalah yang pertama bereaksi dan berkata, Selamat, selamat, kita harus memesan satu meja untuk merayakannya. Itu tidak bisa. Mana ada yang membiarkan tamu membayar? Ibuku terus-menerus melambaikan tangan. Ayah Su mengangkat teh dan mulai berbicara. Hanya sebuah makan malam. Bukanlah sambutan yang berlebihan. Kami semua datang meminta agar Xiao yang menemani Pangeran belajar. Menunjukkan sedikit niat juga adalah hal yang seharusnya. Di mobil, Su Yunxi duduk di sampingku. Dia terus-menerus memberi ekspresi dan sangat senang. Namun, saya tidak terlalu bahagia. Sudah lama sekali saya tidak menonton anime. Tapi saya melirik Su Yunxi yang imut. Merasa masih harus memenuhi beberapa tanggung jawab. Sebenarnya, Xiao 11 di luar bukanlah orang jahat. Dia melihat saya dengan bingung. Tampaknya dia ingin mengatakan, apa yang kamu bicarakan? Pasti mereka semua orang jahat? Saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut padanya, merasa sedikit putus asa. Konsep tidak mudah untuk diubah. Jika tidak, ayah dan ibu Su tidak akan putus asa. Lalu, apa yang biasanya kamu suka? Su Yunxi mengarahkan jari telunjuknya ke arahku. Ah, apakah kamu suka membeli pakaian? Aku berpura-pura bodoh. Su Yunxi cemberut dan mengambil ponselnya untuk mengetik. Aku suka kamu. Apakah kamu suka ayah dan ibu? Suka, tapi yang paling aku suka adalah kamu. Kenapa kamu suka ayah dan ibu? Karena mereka baik padaku. Aku tidak memperlakukanmu baik seperti ayah dan ibumu. Kamu seharusnya paling suka kepada mereka. Ekspresi Su Yunxi penuh dengan kebingungan saat dia melihatku. Aku menutup mulut dan mengangguk berpura-pura bodoh. Kemampuan Su Yunxi untuk memahami emosi jelas tidak normal. Kemampuannya untuk memahami tidak baik. Jadi, ketergantunganku padanya tentu saja berada dalam keadaan tidak normal. Oleh karena itu, aku berencana untuk mengeksploitasi celah. Membimbingnya untuk menganggap ketergantungan sebagai kasih sayang. Sebaiknya adalah persahabatan. Maka bergaul akan sangat mudah. Sayangnya, Su Yunxi merasa bahwa mendengarkan saya tidak dapat diandalkan. Mengulurkan ponsel untuk meminta bantuan kepada Ibu Su. Ibu Su memandang saya. Bolehkah saya melihatnya? Bagaimana bisa menolak ini? Namun, tidak ada yang dibicarakan secara berlebihan. Jadi, dia mengangguk. Meskipun Ibu Su tidak memiliki banyak pengalaman praktis, dia masih memiliki pikiran cinta dari masa muda hingga sekarang. Namun, karena bencana membawa berkah, dia menjadi kaya dan memiliki waktu luang. Pengetahuan teoritis yang kaya semuanya dipelajari dari novel. Dia melirik dan langsung memahami pikiranku. Tentang niatku yang tulus untuk membantu Su Yunxi. Tanpa niat buruk, dia sangat mengakui itu. Xiaoxi, apakah kamu menyukai ayah dan ibumu? Apakah sama dengan caramu menyukai Xiao Yang? Su Yunxi memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Apa ada perbedaan? Ibu Su mengembalikan ponsel itu. Saya memang agak tidak nyaman membahas hal-hal seperti ini secara langsung. Memang agak sulit untuk dihadapi. Bermain dengan sepenuh hati. Su Yunxi mengerucutkan bibir sambil menyilangkan tangan di dada dengan ekspresi cemas.
Pikirkan perlahan, tidak perlu terburu-buru. Pasti senang bermain dengan Xiao Yang, kan? Kemudian mengirim pesan bahwa berpegangan tangan akan lebih menyenangkan. Untuk Su Yunxi. Maka Su Yunxi membalikkan telapak tangannya dan mengangkat dagunya. Memberi isyarat agar saya menirunya. Saya berpura-pura tidak mengerti. Kamu melakukan gerakan tangan itu sangat bagus. Hal ini membuatnya melihat Ibu Su dengan cemas. Ibu saya tidak bisa melihat ini dan menatap saya dengan tajam. Apa yang kamu lakukan? Apapun yang Xiao 11 katakan, kamu harus mendengarkan. Dengan terpaksa, saya hanya bisa meniru gerakan tangan. Su Yunxi kemudian mengambil kesempatan untuk meraih tangan saya. Jarinya meraih jari saya dan menggenggamnya erat. Dengan kasar menarik saya ke dalam pelukannya. Dia merasakan kesemutan di seluruh tubuhnya. Tapi dia benar-benar merasa lebih bahagia dan tersenyum lebar. Ibu memang hebat, tahu segalanya. Tubuhku kaku seketika. Dan kemudian, kata-kata mantra langsung berputar di kepalaku. Ini adalah adik perempuanku. Keluarga yang seperti ibu. Tapi tangannya sangat lembut. Perutnya juga sangat lembut. Bukan perut. Melihat tatapan mataku yang membunuh seperti ibu. Tanganku yang saling mengait erat. Menjauh dari pelukan Yunxi. Tapi dia tidak mau melepaskanku. Semoga kita semua diberkati. Di sisi lain, Jiang Yanhua minum air lemon sambil bercanda. Kalian bilang Xiao yang sedang apa hari ini? Zhang Wenhai terkekeh. Cek saja lokasi, kan gampang. Jiang Yanhua membuka di ponselnya. Program yang dia buat sendiri. Kabut, kotoran. Kenapa berputar-putar di sekitar Yintai berulang kali? Lihat, jalurnya sudah berputar beberapa kali. Orang ini sedang melakukan apa? Ayo kita intip. Xiao yang tidak mungkin berbelanja sendirian. Pasti dia pergi menguntit lagi. Zhang Zheng sangat tertarik. Dalam keributan, sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Ketika pintu dibuka, seorang gadis cantik muncul di jalan. Dia melihat ke kiri dan kanan, akhirnya matanya tertuju pada 3 orang. Menggoyangkan tangannya, dia menunjukkan senyum manis. Apakah kalian pergi makan di Intai? Mendengar itu, Zhang Zheng merasa heran. Bukankah dia berjanji dengan Xiao Yang? Itu pasti sangat menyenangkan. Saya jarang membicarakan tentang Chen Qingsui dengan mereka. Karena itu, ketiga orang yang tidak paham merasa bingung. Mereka bahkan sangat bersemangat untuk mendengar berita. Zhang Zheng segera mengambil kesempatan untuk berbicara. Apakah kalian berdua juga pergi ke Intai? Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Chen Qingsui sepertinya menjawab dengan santai. Lalu, Xiao yang di mana? Apa dia tidak bersama kalian? Tidak tahu dia kemana. Katanya sih, dia sudah pulang. Sudah sehari tidak kontak. Zhang Zheng tersenyum tipis. Dia yang hanya menonton drama cinta murni. Sangat paham tentang jenis cerita seperti ini. Jadi, ketiga orang itu memanaskan suasana sepanjang jalan. Mereka bercerita tentang betapa sedihnya saya. Meskipun sedikit berlebihan, tapi tidak sepenuhnya bohong. Saat ini, mobil sudah berputar di sekitar Intai City beberapa kali. Nona Su Yunxi merasa takut terhadap kerumunan. Ketakutannya mereda sebelum berhenti di tepi jalan. Sopir yang mengenakan jas hitam di hari yang sangat panas. Segera turun dan membuka pintu mobil. Zhang Zheng berdiri di depan mal sambil mengibaskan kerahnya. Orang kaya ini benar-benar bisa berpura-pura. Belum selesai berbicara. 2 wanita turun dari mobil terlebih dahulu. Ibu angkat. Jiang Yanhua memutar matanya. Apakah kamu ingin mengambil jalan pintas? Zhang Wenhai mengamati dengan seksama. Memberi Jiang Yanhua 1 pukulan di kepala. Kurangi omong kosongmu. Itu adalah ibu kandung Xiao Yang. Bodoh, ya. Chen Qingsui secara naluriah terkejut. Benar-benar. Yang mana? Ibuku di seberang juga memperhatikan Zhang Wenhai. Mengatakan sesuatu kepada Jiang Ro, dan langsung berjalan menuju sekelompok orang. Ibu angkat. Zhang Wenhai menggaruk kepalanya dan memberi salam. Kenapa kau? Anak nakal ini, tidak datang main ke rumah? Mereka ini adalah teman-teman Xiao Yang, kan? Kalian meluncur kotak pilihan bertanda centang. Saya adalah ibu Xiao Yang. Kemudian melihat Chen Qingsui dan terpesona. Gadis yang sangat cantik. Kenapa terasa sedikit familiar? Bukankah ini gadis yang ada di video itu? Jadi, maksudnya adalah, menyadari ekspresinya yang malu dan sedikit menyenangkan. Ibu saya secara naluriah tersenyum. Sementara itu, Chen Qingsui memperhatikan wajah ibu saya yang berubah-ubah. Dalam sekejap, dia langsung salah paham. Apa mungkin Xiao yang mengatakan sesuatu? Dia terkejut dan tidak memikirkan harga dirinya. Hanya ingin saya merespons dengan baik, dia cepat-cepat berkata, Tante, sebenarnya saya dan Xiao yang ada sedikit salah paham. Intinya, saya ingin berbicara langsung dengannya. Ternyata memang begitu. Setelah dikonfirmasi, ibuku merasa canggung sampai-sampai bisa menggaruk sol sepatu. Sementara itu, setelah saya turun, saya masih bernegosiasi dengan Su Yunxi. Xiao 11, ya? Di luar sana, kelompok yang tidak baik dalam berpegangan tangan ini. Menyadari tatapan pejalan kaki di jalan. Su Yunxi yang biasanya dominan kini berubah menjadi
ragu dan bersembunyi di pelukanku. Ibu Su mengabaikan tatapan minta tolongku dengan tenang. Ayo cepat masuk, di luar sangat panas. Aku menghela napas dan membisikkan sesuatu, sambil berharap tidak bertemu dengan kenalan. Dalam sekejap, aku secara refleks menutupi wajahku. Tidak bisa menahan, sama sekali tidak bisa. Tentu saja, Ibu Su juga menyadari dan mengenalinya. Ini terlalu menggugah. Tidak benar. Putriku sedang menghadapi krisis. Bagaimana bisa begitu bersemangat? Su Yunsi menyadari tubuhku kaku. Merasa agak aneh. Memandang ke atas dan bertemu tatapan bingung dengan Chen Qingsui. Mengandalkan bakat alaminya, dia langsung memahaminya. Ini adalah musuh, ini musuh. Chen Qingsui mendekat dengan cepat. Rambut Su Yunsi yang mengembang mulai berputar. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Suara yang nyaring. Semua orang terdiam. Wajah Chen Qingsui merah karena marah. Jelaskan sedikit. Saya tertegun sejenak. Seberapa sabar pun, menghadapi situasi ini pasti akan marah. Beberapa napas dalam baru bisa menahan diri. Setelah menenangkan napas, saya berkata dengan tenang. Ini teman saya. Orang tua mempercayakan saya untuk merawatnya. Bagaimana saya bisa percaya padamu? Saya sebenarnya tidak melakukan kesalahan, jadi tidak perlu merasa bersalah. Seberapa kuat tenaga seorang gadis? Wajah saya tidak sakit, hanya hati saya yang dingin. Percaya atau tidak, terserah padamu. Ibu Su juga terkejut dan segera mengambil alih pembicaraan. Ini putri saya. Keluarga kami memiliki kedekatan yang baik dengan keluarga Xiao Yang. Dia tidak berbohong. Chen Qingsui terdiam sejenak tetapi masih ada sedikit ketidakpercayaan. Dia melihat Su Yunsi. Siapa namamu? Entah mengapa. Awalnya menghadapi Chen Qingsui yang mengintimidasi. Masih ada sedikit kegugupan. Saat ini, semua rasa takut sudah menghilang dan ekspresi berubah. Dia menatap langsung ke arah Chen Qingsui. Tidak ada rasa takut yang pasti. Su Yunsi mengeluarkan ponsel dan mengetik pelan di papan ketik. Mengetik 3 kata dan memperlihatkannya kepada Chen Qingsui. Sekarang giliran Chen Qingsui yang bingung dengan situasi. Ini untuk apa? Ibu Su menjelaskan. Putri saya tidak bisa berbicara. Lihatlah kata-kata yang diketiknya. Dia sedang memperkenalkan diri kepadamu. Mendengar itu, hati Chen Qingsui bergetar. Sinar matahari agak menyilaukan. Chen Qingsui sedikit membungkuk dan menyipitkan mata. Su Yunsi. Ingatannya terbangun. Mengangkat kepala dan melihat Su. Akhirnya mengenali dan berkata terkejut. Anda adalah Bibi Jiang. Yang ini adalah adik kecil Xiao Xiang dulu. Sudah lama tidak bertemu, Xiao Yu. Kamu semakin cantik. Sambil berkata, dia menunjuk ke arahku. Mungkin kamu tidak terlalu tahu. Anak laki-laki yang menyelamatkanmu dulu adalah Xiao Yang sekarang. Chen Qingsui berdiri kaku di tempat. Penampilan anak muda. Dan bertemu dengan pemuda di depannya yang tampak canggung. Tidak heran dia langsung terkesan saat melihat Xiao Yang untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa menahan rasa suka yang tiba-tiba muncul. Emosi yang semula ditekan oleh akal sehat. Setelah itu, emosi itu kembali muncul dengan lebih kuat. Hatinya berantakan seperti benang kusut, tidak berdaya. Tidak ada satu kata pun yang bisa diucapkannya. Chen Qingsui tidak pernah merasa begitu panik sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Dia hanya bisa menggenggam tangannya dengan erat. Tubuhnya bergetar tanpa dapat dikendalikan. Xiao Yang, sejak kapan kamu tahu? Mungkin hanya beberapa jam lebih awal dari kamu. Ekspresiku berubah sedikit. Melihat ke arah ibuku yang berdiri di depan mal sambil menggaruk kepalanya dengan bingung. Berpura-pura tidak mengenali ibuku sendiri. Kamu pasti tahu itu ibuku, kan? Artinya sudah sangat jelas. Apalagi di sekitar ada begitu banyak orang yang mengamati. Tanpa memikirkan baik dan buruk, langsung saja seperti ini. Chen Qingsui terdiam sejenak. Maafkan aku. Kamu. Dia ingin membela diri tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ibu Su berusaha menengahi dan berkata, cuaca sangat panas, mari kita masuk dan bicara di dalam. Chen Qingsui menjawab tetapi tidak mengikutinya. Dia hanya berjalan pergi tanpa sepatah kata. Saat dia berbalik, air mata pun tak bisa ditahan lagi. Dia terus menghapus pipinya. Namun, tampaknya tidak bisa berhenti. Setelah makan, kembali ke halaman rumah. Beberapa orang yang terlihat seperti bodyguard naik ke truk. Mereka mengangguk ke arahku sebagai isyarat. Aku juga membalas dengan anggukan sopan. Setelah kendaraan pergi, aku menggaruk daguku sedikit bingung. Aneh sekali. Bagaimana ayah bisa setuju untuk mengirimkan barang kepada kita? Ibuku melirik dari samping. Bagaimana kamu tahu mereka mengirimkan barang? Meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, dan meja belajar milikmu. Mereka semua membawanya pergi. Betul-betul teliti. Mungkin mereka takut kamu merindukan rumah. Mulai sekarang, jangan pulang untuk tinggal di rumah pada akhir pekan. Kamu juga tidak perlu khawatir, Bu. Ayo cepat, mobil masih menunggu kita. Saya terdiam lama. Melihat ke arah tes DNA yang jelas untuk pernikahan. Bibir darahnya bergetar. Pergi?
Saya baru menyadari rumah ini. Mungkin tidak akan bisa kembali lagi ke sini. Setelah tiba di Villa Su, tiba di villa rumah, melihat penjaga yang bolak-balik masuk dan keluar, membawa semua barang saya, dan hanya bisa melihat barang-barang ini dipindahkan ke kamar sebelah Su Yunsi. Tidak bisa dibilang sebelah, karena kedua kamar sudah digabung. Saya turun tangga. Tante, apakah tempat tidur saya tidak dibawa? Maaf ya. Beberapa orang yang ceroboh merusak tempat tidurmu. Ibu Su dengan malu berkata. Tempat tidur baru dipesan dari luar negeri. Dengar-dengar terjebak di bea cukai. Saya akan mencari cara. Tunggu sebentar lagi. Saya mengusap-usap dahi. Saya tidak bodoh. Apalagi lemari yang hampir rubuh itu. Bisa dibawa pulang utuh. Tempat tidur lipat itu bisa rusak juga. Seberapa besar Anda ingin saya tidur di satu tempat tidur dengan putri Anda? Setelah mandi, saya menemukan ponsel ada pesan baru. Saya membuka dan melihat, lalu mengernyitkan dahi. Berdiri di tempat, tertegun lalu tiba-tiba tersenyum. Kembali sadar dan mengetahui bahwa ibu dan putrinya sedang menatap saya. Su Yunsi mengamati dengan tatapan penuh pengamatan. Saya masih benar-benar tidak mengerti. Ibu Su tersenyum. Xiaoxi, apa yang kamu pikirkan? Tante, bisakah kamu menghapus rekaman dari bak mandi? Ibu Su menggelengkan kepala. Tante, bisakah Anda menghapus rekaman dari bak mandi? Atau kamu mandikan Xiao 11? Baiklah, anggap saja saya tidak mengatakannya. Saya pun duduk di sofa. Sementara itu, Ibu Su sedang berbisik di dekat telinga Su Yunsi. Tadi kamu sudah dialihkan topiknya. Reaksi dia barusan bukan memikirkan ini. Su Yunsi, dengan ekspresi bingung, menerima semacam sinyal. Dia gelisah bergerak. Dia mendekat ke telinga Ibu Su. Mungkin itu orangnya. Tapi juga tidak pasti. Saat seperti ini, kita perlu melakukan pengintaian. Jika dia tidak mau berbicara, kita tidak bisa bertanya lagi. Tidak baik juga jika ibu bertanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Ibu Su agak tegas. Cara bicara Su Yunsi yang, suaranya bahkan begitu lembut, dia masih bisa mengerti. Sedikit banyak memiliki kekuatan super. Tapi bicara soal yang sebenarnya. Meskipun Su Yunsi mengatakannya dengan keras. Saya juga tidak mengerti. Kemudian, Ibu Su kembali berbisik di telinga Su Yunsi. Katanya, menonton film romantis antara pria dan wanita. Baik untuk hubungan. Su Yunsi menatap saya. Jadi saya mengeluarkan ponsel. Menampilkan anime yang sudah lama tidak ditonton. Ibu Su berkata sambil tersenyum. Oh, cinta di kampus. Saya belum pernah melihat kartun tentang kehidupan sehari-hari. Harus belajar sedikit. Ketika melihat pria Z memberikan kehangatan kepada wanita lain. Su Yunsi marah sehingga pipinya membengkak. HMPH. Itu bukan Xiao Yang. Jangan terlalu terlarut dalam peranmu. Ibu Su tersenyum dan berkata. Kemudian Su Yunsi mengedipkan mata dan meraih tanganku. Apakah dia akan mengkhianatimu dan bermain dengan wanita lain? Saya tidak tahu harus berkata apa. Ibu Su mengangguk. Dia bilang dia hanya akan mencintaimu seumur hidupnya. Saya tidak tahu harus berkata apa simbol merek dagang terdaftar. Su Yunsi terus menggerak-gerakkan tangannya. Pembicaraan antara ibu dan anak perempuan itu cukup akrab. Kadang-kadang mereka juga melirik ke arahku dan mengatakan beberapa kalimat. Ibu Su sangat sibuk. Tidak hanya harus menerjemahkan untuk Su Yunsi, tapi juga harus menerjemahkan untukku yang tersenyum atau sangat diam. Pukul 2 pagi, ibu dan anak perempuan itu sudah tertidur. Ayah Su dengan lembut membuka pintu. Dia menggendong Ibu Su dengan hati-hati. Dia memberikan tatapan minta maaf padaku. Istirahatlah. Su Yunsi tidur nyenyak. Tingkat kewaspadaan seharusnya sudah rendah. Saya pun berbaring dengan lembut di sofa. Mulai merasa 3 bulan ini. Pekerjaan ini jadi sedikit tidak menguntungkan. Nanti saya harus berbicara dengan Ayah Su tentang menaikkan harga. Setelah makan, Ibu Su merasa sedikit murung. Dia merasa Xiao yang sudah mulai setengah hati. Menemani Su Yunsi makan juga begitu. Sikapnya tampak tidak fokus. Baru 2 hari saja. Ibu Su sangat khawatir tentang ketidakprofesionalan dia. Jadi dia menangkap Ayah Su di taman. Mengungkapkan kebingungan di hatinya. Apa yang terjadi dengan Xiao Yang? Ayah Su menghela napas. Bahkan kamu tidak bisa mengerti. Saya bahkan lebih sia-sia. Ibu Su mengancam. Hanya pria yang tahu tentang pria. Pikirkanlah. Jika tidak bisa berpikir, jangan dekati saya. Wajah Ayah Su bergetar. Sejak Xiao 11 sakit, aktivitas pasangan suami istri yang serius jadi seperti selingkuh. Awalnya memang cukup menggairahkan. Tapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi terlalu menyiksa. Sejak Xiao yang datang, pertemuan setelah lama terpisah lebih baik dari pernikahan baru. 5 kata ini sungguh merupakan kata yang paling indah di dunia. Tetapi ini baru hari kedua, sudah tidak boleh dipegang. Apakah ini sesuatu yang dilakukan manusia? Dan maksud dari kata-kata istri sepertinya adalah Xiao yang tidak sepenuh hati memperhatikan putrinya sendiri. Untuk kebahagiaan hidupnya sendiri, dia menahan diri untuk berbicara cukup lama.
Jika benar-benar tidak bisa, anggaplah saja tidak terlihat. Lagi pula, Xiao 11 suka. Jangan berlebihan saja. Ibu Su melihat Ayah Su dengan sindiran. Nah, Anda sebagai ayah Xiao 11. Sampai sejauh mana Anda bisa menerimanya? Berpegangan tangan masih bisa, kan? Ibu Su sampai kehabisan kata-kata dan hampir mengalami serangan jantung. Apakah ini masalahnya? Dia benar-benar menganggapnya sebagai adik. Jika ada niat seperti itu. Di malam hari, dengan menutup pintu, apa yang bisa kita temukan? Saya kira selama dia tidak menghindar. Sudah pasti sudah berciuman. Ibu Su melihat Su Yunxi yang mengangguk-angguk dan tersenyum bodoh. Dia bisa hidup seperti ini seumur hidup. Apakah Xiao yang bisa? Ayah Su mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu dengan lembut berkata, itu benar-benar buruk. Ibu Su menghela napas dan berkata, sekarang sudah dibuktikan bahwa Xiao Yang perannya lebih penting dari yang kita bayangkan. Kuncinya, dia tidak hanya berbicara, tetapi benar-benar menganggap Xiao 11 sebagai adik. Ayah Su mengusap dagunya dan kemudian sinar dingin menyinari matanya. Jadi cepat merasa bosan. Ibu Su sudah malas untuk memperdebatkan Su Bei. Dia melihatnya seperti melihat adiknya. Terlepas dari bagaimana Xiao 11. Dia selalu tersenyum ceria. Bosan adalah sesuatu yang hanya ada dalam cinta. Dalam pandangan Xiao Yang, itu lebih mirip dengan kasih sayang atau persahabatan. Beritahu aku dari sudut pandang pria. Anak laki-laki seperti dia suka yang seperti apa? Ayah Su menyilangkan tangan di dada. Secara objektif, semua kemampuan Xiao 11 sangatlah baik. Biasanya anak laki-laki akan langsung. Masalahnya ada pada Xiao Yang. Dia mungkin memiliki B. Ibu Su dengan serius mengangguk dan berkata, pendapatmu ada benarnya sedikit. Mungkin dia sedang memikirkan sesuatu. Kemarin melihat sikapnya pasti ada masalah yang mengganggunya. Setelah masalah di sekolah selesai, dia tidak akan begitu tidak fokus lagi. Kita hanya bisa menunggu. Setelah terbiasa dengan kehadiran satu sama lain, tiba-tiba tidak ada Su Yunxi di sampingnya. Dia akan merasa kesepian. Sudahlah, kamu pergi ke perusahaan saja. Oh iya, mengenai pernyataanmu yang membuatmu bosan tadi. Saya juga berpikir kita butuh sedikit ruang. Hari ini kita damai sejenak. Ibu Su membatalkan rencana belanja hari ini. Jadi, dia mengeluarkan papan catur agar saya dan Su Yunxi bermain. Sebenarnya saya juga cukup menyukai bermain catur. Terutama Go. Meskipun saya tidak belajar secara sistematis. Tetapi saya berkeliling di antara level 2 dan 3 di suatu situs online. Mungkin lebih baik bermain gobang dengan Su Yunxi. Biarkan dia menang beberapa kali. Ibu Su membawakan saya segelas teh. Su Yunxi. Namun, apakah bermain catur tidak terlalu membosankan? Su Yunxi yang bingung menengadah. Ibu Su tersenyum lembut. Xiao 11 bilang bahwa orang yang kalah harus memenuhi satu syarat dari yang menang. Wajah kecil Su Yunxi dipenuhi dengan kebingungan besar. Saya tidak menunjukkan ekspresi. Tante. Dia hanya mengeluarkan satu suara. Ibu Su tertawa kecil. Jangan terlalu memperhatikan rincian itu. Saya tidak bisa berkata-kata. Su Yunxi sudah mendengarkan dengan ekspresi serius. Saya memperhatikan bahwa telapak tangannya terbuka lagi. Hanya sekadar bergandeng tangan. Jadi saya mengangguk sambil tidak menghiraukannya. Saat itu, Su Yunxi kembali berseru. Ibu Su meminum secangkir teh. Xiao 11 berkata untuk bermain Go. Dia belum pernah bermain gobang. Saya mengangguk dengan canggung. Bagaimanapun, itu adalah aktivitas yang serius. Mempelajari seni, permainan, dan kaligrafi adalah hal yang normal. Kemudian Ibu Su memberikan isyarat dengan matanya. Artinya meminta saya untuk memberinya jalan. Saya tentu mengerti. Tapi melihat ekspresi serius di wajah Su Yunxi. Jika saya tidak bermain dengan baik dengannya, itu sangat tidak sopan. Namun, 10 menit kemudian, Ibu Su berkedip. Ini kamu sengaja buat dia, kan? Bukan. Aku sudah memberikan segala upayaku. Dia mulai mengalahkanku di tengah permainan. Sudut bibirku bergetar. Ibu Su menepuk telapak tangan. Kecil, apa syaratmu untuk menang? Su Yunxi mengulurkan satu tangan. Seperti kemarin di mobil, dia membalikkan tangan. Aku mengangkat teh dan minum sedikit. Hanya pegangan tangan, tidak masalah, itu sepele. Ibu Su mulai menerjemahkan. Kecil, kamu mau Xiao yang di wajahmu untuk pertama kalinya? Su Yunxi terlihat bingung dan tidak bisa menahan diri untuk bersuara. Aku menyemprotkan teh ke tanah dan segera menghentikannya. Bibi, dia bukan maksudnya seperti itu, kan? Namun, Su Yunxi bereaksi lebih cepat. Matanya mulai berbinar dan terus mengangguk. Ibu Su terlihat serius dan seolah sangat adil. Dia bilang itu memang maksudnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ibu Su menghela napas. Jika kamu tidak mau, ya sudah. Xiao 11 sangat mengerti. Dia tidak akan menyusahkanmu. 10 detik kemudian, aku terbenam dalam pemikiran. Tidak benar. Sebenarnya, di mana masalahnya? Itu adalah permintaan Su Yunxi. Kenapa yang merasa bersalah adalah aku? Di seberang, Su Yunxi sudah terkulai lemas di sofa.
seperti kehilangan jiwanya. Tante, Xiao 11 baik-baik saja kan? Aku sedikit gelisah. Dan Ibu Su dengan tenang mengangkat cangkir teh. Memberikan tatapan yang menenangkan. Untuk sementara, jangan ganggu dia. Biarkan dia merasakannya dengan sepenuh hati. Setelah lama, Su Yunxi tampak seperti menggunakan seluruh tenaganya. Dengan susah payah membuka suara. Ah! Ibu Su tertegun. Sejenak, dia mengernyitkan hidung dan berkata pada Su Yunxi. Xiao 11, aku benar-benar tidak salah menilai kamu. Kamu benar-benar serakah. Aku sedikit penasaran. Apa yang dia katakan? Ibu Su merasa canggung dan malu untuk putrinya. Dia meminta kamu untuk datang lagi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ibu Su menggerakkan jarinya untuk menjawabnya. Tidak, kamu tidak bisa berharap begitu. Su Yunxi dengan cepat seperti kilat. Mengumpulkan batu hitam dan putih ke dalam kotak catur. Menunjukkan 5 jari. Semoga di permainan berikutnya jika menang bisa mencium 5 kali. Ibu Su menyatakan hal yang adil. Menang sekali. Ibu Su memang sedikit takut. Jika terlalu berlebihan. Jika Xiao yang kebetulan tidak suka dikejar oleh Xiao 11, maka itu tidak sebanding. Maka seharian itu, mencium pipi kiri dan kanan serta dahi 2 kali. Sebenarnya hanya menyentuh wajah. Aku sudah tidak memiliki hambatan mental lagi. Kekuatan kebiasaan ternyata sangat menakutkan. Setelah makan, Su Yunxi tampaknya sudah lelah dan tertidur. Ayah Su memberikan segelas teh. Saya sedikit terkejut. Terima kasih, Paman. Ayah Su tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ibu Su duduk di samping. Keduanya menatapku sekaligus. Sejujurnya, saya sedikit gugup. Ada apa? Ayah Su menarik kembali pandangannya dan mengangkat bahu. Saya orang yang santai. Jangan terlalu tegang. Bagaimana pendapatmu? Apakah bisa bertahan di rumah ini? Sangat baik dan nyaman. Itu pas sekali. Rumah di dekat sekolah juga memiliki penataan yang sama seperti di sini. Ayah Su menggaruk pelipisnya dan melanjutkan. Mungkin kita bisa pindah pojok setelah besok. Seharusnya tidak ada masalah dari pihak sekolah. Pengemudi bisa menjemput dan mengantar saat berangkat dan pulang sekolah, atau kamu bisa melakukan apa saja. Apakah pengaturan ini membuatmu nyaman? Saya terkejut. Apa kamu sangat terburu-buru? Ibu Su yang sedang mengupas jeruk tersenyum ceria. Tidak perlu terburu-buru. Itu tergantung padamu. Saya menunduk dan berkata, masih ada beberapa urusan di sekolah. Bisakah kita menunggu sebentar? Paling lama dalam sebulan sudah bisa. Ayah Su menyipitkan matanya. Dalam sebulan masalah ini bisa diselesaikan. Itu benar-benar luar biasa. Saya merasa canggung dan mengangkat lengan. Paman, apa yang Anda bicarakan? Dia tersenyum. Ketika kamu menunjukkan video kepada kami kemarin, saya melihat kamu tampaknya sangat peduli dengan sesuatu. Saya sendiri yang bersikeras untuk mencari tahu sedikit. Nama dalam cuplikan itu sepertinya bukan milikmu. Namun, kamu sudah mendaftar. Ini sebenarnya adalah untuk penggunaan non-komersial. Menentukan hak cipta tidak terlalu berarti, bukan? Saya juga meminta seseorang untuk mencari informasi. Para siswa di sekolah memiliki beberapa pendapat tentangmu. Kamu memiliki konflik dengan teman-teman sekelas. Ayah Su mengangguk ke meja. Atau malah menjebak orang. Saya merasa tidak enak tanpa alasan. Hubungan saya dengan Lin Yu tidak sesederhana konflik. Hanya dari apa yang saya tahu, Lin Yu bisa menggunakan cara-cara tertentu. Mengaitkan sebagian besar manajemen sekolah. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan. Para orang tua angkatnya. Dan hubungan mereka di aspek lainnya, Ayah Su adalah seorang pebisnis yang serius. Apalagi ini adalah urusanku. Bahkan jika dia ingin membantu, terlibat pasti akan menimbulkan pen. Belum sempat saya membuka mulut. Ayah Su melambaikan tangannya. Kamu meremehkan saya. Apa yang saya ketahui jauh lebih dalam daripada yang kamu bayangkan. Pengetahuanmu tentang orang-orang seperti mereka masih jauh dari cukup. Kamu akan gagal. Saya tidak pernah menyangka Su bisa sepeka ini. Dan benar-benar mengatasi diri sendiri. Dan benar-benar menganggap dirinya sebagai orang yang penting untuk dipikirkan. Ibu Su berkata pada waktu yang tepat. Menganggapmu sebagai anggota keluarga bukan hanya ucapan semata. Saya menundukkan kepala dengan rasa malu. Saat ini, peristiwa itu terasa sangat jauh bagi saya. Namun itu membuat saya tidak pernah merasa santai sampai sekarang di universitas. Dia saat itu sedang kuliah di Universitas Modu. Di jurusan seni pertunjukan. Ingin menjadi seorang aktris. Tampak sangat cantik. Saya menjawab dengan lembut. Dia adalah teman baik saya saat SMA. Saya mengangkat kepala. Dengan hati-hati dan teliti mengatur emosinya, saya melanjutkan. Dia melompat dari gedung pada hari saya masuk sekolah. Ah! Ibu Su tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ayah Su mengerutkan kening dan mengangkat tangan memberi isyarat kepada saya untuk melanjutkan. Pihak sekolah mengatakan dia melompat karena masalah keluarga. Orang tuanya adalah pasangan yang bekerja dan sangat harmonis. Dari mana munculnya masalah keluarga? Hanya saja penampilannya sangat baik. Dan ingin berkarir di bidang hiburan. Mengenal nama yang disebut. Dalam satu pertemuan,
Informasi yang memberatkan pun muncul. Setelah itu, saya benar-benar menghubungi banyak orang. Saya tercekat. Akhirnya saya tetap tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, teman saya sangat tertekan. Tapi keluarganya mendapat ancaman. Dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Mataku berair, saya menggigit gigi menahan. Ayah Su mematikan puntung rokok dan berkata, "Saya kira saya tahu sedikit tentang perusahaan grup itu. Dalam industri media, bisa dibilang sangat berpengaruh. Banyak pejabat pemerintah terjerat dan tidak bisa kembali. Teman saya terpaksa berkompromi untuk pertama kali. Setelah itu, dia terperosok ke dalam jurang yang dalam. Setelah itu, tidak tahan lagi dan bunuh diri dengan terjun dari gedung. Bahkan takut akan melibatkan orang tuanya. Bahkan surat wasiatnya adalah tentang dia yang terjatuh karena depresi. Menurut yang saya tahu. Setelah kejadian ini, ayahnya membawa keluarganya pergi dari kota sihir. Ibunya tidak bisa menerima. Mengalami keruntuhan mental dan dirawat di rumah sakit jiwa. Sebelum itu, gadis yang dirancang oleh Lin Yu. 2 tangan tidak cukup untuk dihitung. Sebagian besar masalah diselesaikan dengan suap. Tidak ada yang berani melaporkan ini. Setelah kejadian dengan teman saya ini, Lin Yu juga berhenti banyak. Paling banyak mengambil beberapa kuota dan sumber daya dari sekolah. Pergi untuk membantu. Bekerja masih cukup hati-hati. Ayah Su mengernyitkan dahi. Ini tidak benar. Hati-hati bahkan bisa memaksa orang sampai ke titik bunuh diri. Selain itu, menurut apa yang kamu katakan, keluarga dan hasil dari kejadian tersebut, temanmu seharusnya memiliki watak yang keras. Logika cerita ini tidak masuk akal. Saya menggelengkan kepala. Saya juga hanya mendapatkan informasi secara tidak langsung. Tapi saya telah memverifikasi semua titik. Apa yang sebenarnya terjadi? Selain mereka, tidak ada yang tahu. Saya menghela nafas dengan pahit. Mungkin tidak akan pernah bisa dipahami. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Ibu Su bertanya. Sudah lama berlalu. Apakah tidak ada cara yang dipikirkan sebelumnya? Saya menghela nafas. Aula pertarungan. Bahkan orang-orang yang terlibat. Tidak ada yang bisa menyimpan bukti yang jelas. Apalagi saya. Jadi saya hanya bisa menggunakan cara yang paling bodoh. Menggunakan teknologi yang diberikan teman untuk menyamar. Menghubungi 14 teman sekelas yang menjadi korban. Mencari cara agar mereka bisa melapor bersama. Bagaimana bisa melakukan itu? Ayah Su mengernyitkan dahi. Apakah kamu yakin mereka akan pergi? Ada begitu banyak komik. Sangat mungkin sudah ada desas-desus yang beredar. Hal yang Anda katakan. Itu sudah setahun yang lalu. Saya mengusap hati saya. Saat itu saya terlalu terburu-buru dan tidak berpikir banyak. Sebagian besar informasi juga dikumpulkan pada waktu itu. Lin Yu segera mendapatkan informasi tersebut. Ada seorang gadis yang mendapatkan uang dari informasi ini. Dia dengan ancaman membuat semuanya gagal total. Setelah itu saya menghabiskan waktu setahun untuk mengidentifikasi di antara mereka yang tidak menyerah. Takut menarik perhatian, jadi hanya bisa menyampaikan secara tidak langsung. Ada contoh orang yang melompat dari gedung. Dan ancaman nyata dari Lin Yu. Situasinya sangat tidak ideal. Lalu sekarang bagaimana? Apa rencanamu? Ayah Su bertanya kepada Qiuye. Saat itu suara telepon berbunyi mengganggu pembicaraan. Saya melihat nama Lin Yu dan mematikan layar. Ayah Su mengangkat tangannya memberi isyarat agar saya bebas. Saya mengangguk dan mengangkat telepon. Diam, saya akan menemanimu menghitung. Saya berkata dingin dan juga bernyanyi. Tidak berani, tidak berani. Saya tidak berani menghitung senior. Masih pura-pura. Kenapa kamu mendaftarkan naskah saya untuk hak cipta? Lin Suemi. Peta pemikiran, garis besar, dan naskah semua ada di tangan saya. Apa yang dimaksud dengan mendaftarkan naskahmu? Ini adalah pencurian tanpa izin. Oh, di komputer hanya ada sidik jariku. Di sana ada catatan tindakan. Naskahnya memiliki tulisan tanganku. Kamu melaporkan dengan kecil, kan? Alasan yang kuat. Memaksakan pendapat. Kamu sekarang di mana? Jika kamu punya sikap seperti ini, kita tidak punya yang perlu dibicarakan. Biarkan sekolah menyarankan saya untuk keluar. Sudah terkenal, masih takut tidak bisa menghasilkan uang. Kita sudah sepakat untuk menjual naskah itu kepadaku. Ini terlalu lucu. Kamu janji dulu. Dan sebelumnya tidak pernah membicarakan hal ini. Saya tidak menerima sepeser pun. Dan bahkan jika dijual, hak cipta seharusnya mencantumkan namaku, kan? Dia pura-pura terkejut. Apakah 1 juta sudah masuk? Aku terperanjat. 1 juta. Setelah terdiam sejenak, pihak sana berkata. Saya baru saja bertanya. Ada masalah dengan transfer. Mari kita buat kontrak baru. Di mana kamu sekarang? Aku baru saja tiba di rumah dan berada di gunung dengan anjingku. Kak Lin memberikan aku alamat. Aku akan segera kembali. Bisa sampai besok. Berikan aku alamat. Aku akan mengirim mobil untuk menjemput. Menggunakan kereta keledai di gunung. Paman keduaku sedang mengendalikan keledai. Teleponku hampir kehabisan baterai. Aku akan mematikan telepon terlebih dahulu.
Begitu aku sampai di tempat yang mudah dijangkau, aku akan segera menghubungimu. Jangan sampai kamu tidak menjawab saat itu. Aku menekan tombol akhir. Telepon terputus dan ponsel dimatikan. Kebohongan semacam ini benar-benar tidak ada artinya. Ibu Su memandangku dengan bingung. Ayah Su berkata, apakah kamu pernah mendengar tentang taktik coba-coba dalam permainan Go? Ibu Su menggeleng. Belum pernah mendengar. Taktik ini bukanlah serangan yang ganas. Juga bukan strategi bertahan. Hanya merupakan gerakan untuk menguji. Tujuannya adalah untuk mengamati reaksi lawan. Sungguh, masalah hak cipta tampaknya tidak terlalu besar. Bahkan jika sudah dibuktikan, menghilangkan pengaruh semacam ini juga tidak sulit. Namun, meskipun tampaknya tidak penting, itu bisa menimbulkan masalah lain. Akibatnya, begitu terbukti bahwa Xiao yang difitnah, itu akan langsung menyerang martabat Lin. Ketika otoritas tidak ada, aturan tidak akan berlaku. Besar ke distrik timur hukum. Kecil seperti yang disebut aturan Qi juga memiliki prinsip yang sama. Dalam aturan yang dioperasikan oleh Lin, tidak dapat menerima hasil bahwa Xiao yang difitnah. Dengan demikian, kendali sepenuhnya berada di tangan Xiao Yang. Begitu dia mengambil langkah pertama, dia tidak bisa kalah. Dan selama dia tidak mengetahui tujuan Xiao Yang, permainan ini adalah sesuatu yang Xiao Yang dapat hentikan kapan saja ia mau dan mainkan kapan saja ia mau. Menggerakkan musuh adalah keputusan yang cerdas. Dan saat ini, apa situasi yang tepat? Segala penggerakan musuh ditentukan oleh Xiao Yang. Sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ayah Su menundukkan kepala. Mengenai hal ini, pihak Chen seharusnya sudah mengatur perannya sejak lama. Kenyataannya, dia tidak memperhitungkan saya. Ayah Su sedikit tidak senang. Ibu Su menatap saya dengan mata yang berbinar-binar. Hebat sekali. Saya sedikit mengangguk dan berkata, ternyata saya berpikir seperti ini. Ayah Su terdiam. Namun, memang situasinya seperti ini. Tidak menyangka ternyata seperti ini alasannya. Suhu panci. Ibu Su kembali memandang saya. Apa rencanamu? Tergantung bagaimana Lin Yu bertindak. Saya menghela nafas dan berkata. Ayah Su mengernyitkan dahi. Inilah yang saya khawatirkan. Kamu tidak tahu mengenai cara orang-orang seperti ini. Betapa berbahayanya. Apakah ada sumber informasi? Saya mengangguk. Memiliki. Sebuah tempat di pinggir kota Mo. Lin Yu duduk di kursi anyaman menjawab ucapan selamat dengan rendah hati. Sepanjang hari, dia tidak tahu telah menerima telepon seperti ini. Seharusnya ini adalah hari yang sempurna. Hanya karena sedikit kelalaian, hari itu menjadi kurang sempurna. Kemudian dia menelepon seseorang. Tolong bantu saya melacak lokasi nomor ini. Jalur dari 3. Komik 1820. Setelah membayar sesuai prosedur, kotak masuknya menerima formulir yang rinci. Dia melirik dengan sekilas. Ekspresinya kelihatan murung. Ini juga barang C. Di dapur, Ibu Su menyerahkan segelas susu. Besok sudah kembali ke sekolah. Mengangguk sedikit. Menelan. Su Yunxi di samping mengangkat cangkir dan melihat ibunya. Xiao 11 tidak bisa pergi bersamanya. Saya tersenyum dan bersulang dengannya. Bersulang. Namun, Su Yunxi tidak terlihat sedih seperti yang saya bayangkan. Setelah bersulang, matanya berbinar. Dia meminum jus dengan semangat besar. Lalu, dia memandang saya dengan penuh harap. Saya terpaksa meminum sekaligus. Dan Su Yunxi menarik tangan saya ke arah tangga. Saya tidak mengerti dan membiarkannya membimbing saya. Ibu Su tampak sedikit terkejut tapi ikut mengikuti. Apakah hari ini kita pergi ke atas untuk melihat proyeksi begitu pagi? Su Yunxi menggelengkan kepala dengan sedikit tidak suka. Jangan bersama Mama. Su Yunxi mengangguk dan berkata Ibu Su melihat ke arahku. Dia bilang hari ini biarkan kau tidur lebih awal. Aku terdiam. Su Yunxi menunggu aku menyikat gigi lalu sedikit menggeser tubuhnya. Memberi tempat di sampingnya. Meskipun setiap kali sangat canggung. Tapi kali ini sangat canggung. Tidur dengan begitu serius adalah yang pertama kali. Duduk di tepi. Lalu berbaring di samping Su Yunxi. Su Yunxi melihat aku berbaring lalu dengan terampil mematikan lampu. Dari samping terdengar suara gesekan pakaian. Seperti yang kita ketahui. Kebanyakan gadis sebelum tidur harus membebaskan kelinci kecil. Bahkan meski membuka mata sulit untuk melihat. Tapi aku tetap membalikkan tubuh. Su Yunxi selesai dengan gerakannya dan berbaring. Dia memijat bahuku. Aku dengan sangat terampil mengulurkan satu lenganku. Su Yunxi berbaring di atasnya. Ibu Su juga sudah tidur lebih awal. Ketika putrinya menangis keesokan harinya, dia bisa memiliki banyak energi untuk menghibur. Sudah 20. Ada beberapa hal yang seharusnya dia pahami. Keesokan harinya, setelah sarapan, Ayah Su sudah menunggu saya di mobil. Pertama-tama pergi ke Universitas Modu. Ayah Su melihat jam tangannya dan berkata perlahan. Sebagai sopir bos, perlu mengenal jalan. Memiliki keterampilan mengemudi yang hebat. Juga harus bisa membaca situasi. Ketika bos perlu tidur sebentar. Jika bisa, jangan ganti jalur.
Ketika bos sedang terburu-buru, kemudian secepat mungkin. Saya tidak tahu mengapa Ayah Su memberitahu saya tentang hal ini. Apakah dia berniat membiarkan saya menjadi sopirnya? Apa pendapatmu tentang Xiao 11? Saya berpikir sejenak dan berkata, dia sangat pintar. Jika bukan karena kecelakaan itu, dia pasti akan mencapai prestasi yang luar biasa. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya keluar dari bayang-bayang. Biarkan dia menjalani hidup yang seharusnya. Saya tidak berbicara denganmu ini. Apakah kamu menyukainya? Jika harus menghabiskan hidup bersamanya yang sekarang, bisakah kamu menerimanya? Saya tidak bisa berkata-kata. Su Father memiliki nada yang sangat santai. Sudah 20 tahun. Kenapa kamu masih malu? Ah, tentu saja tidak malu dengan teman. Siapa Anda? Saya adalah ayah kandung Su Yunxi. Hai. Kenapa tidak bisa bercanda seperti ini? Dia memalingkan kepala melihat arus kendaraan. Saya baru mau bicara, sudah diinterupsi oleh dia. Sudahlah, basa-basi tidak ada gunanya. Harus saya akui, gaya ini sama persis dengan Su Yunxi. Sangat dominan. Ayah Su membuka tas kerja dan mencari-cari. Tidak menemukan apa yang dia inginkan. Dengan sembarangan merobek sudut dokumen. Mengambil pena dan menulis 2 rangkaian angka. Baris kedua adalah milik sekretaris saya. Di dalam villa, Su Yunxi memeluk Ibu Su. Ternyata dia menangis keras. Ibu Su sangat merasa sakit hati. Memeluknya dan menenangkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia kan tidak pergi dengan wanita lain. Pergi bekerja seperti ayahnya. Dia akan kembali. Su Yunxi mengangkat kepalanya dengan bingung. Dengan air mata di mata, dia mencucurkan bibirnya. Muah-muah. Ibu Su menjadi merah padam. Bagaimana kamu tahu? Menurut pengetahuannya, hal seperti berciuman dalam situasi ini, Xiao yang tidak akan melakukan itu secara sukarela. Tapi Su Yunxi sudah menantikannya cukup lama. Setiap kali ayahnya harus pergi selama beberapa hari, dia akan membangunkan ibu yang sedang tidur dengan ciuman. Dan dia akan berciuman cukup lama. Selama dia mencium, meskipun ayahnya pergi, ibu juga akan sangat senang berguling-guling. Meskipun pada saat itu dia biasanya malas untuk bangun. Tapi dia diam-diam memperhatikan. Su Yunxi mengira dia akhirnya bisa merasakan perasaan dibangunkan dengan ciuman. Memikirkan hal ini, dia menangis lebih keras lagi. Mengeluh kepada ibu dengan suara pelan. Ibu Su semakin mendengarkan dengan wajah yang aneh. Memutuskan untuk membuat putrinya benar-benar mengerti hal ini. Ayah Su khawatir mobilnya terlalu menarik perhatian. Menurunkanku di sudut jalan yang sepi. Begitu turun dari mobil, aku merasa lega. Kami membicarakan hal ini kemarin. Aku setidaknya tidak perlu pergi ke rumah Su selama seminggu. Tinggal di rumah orang lain cukup menegangkan. Kelas pagi cepat sekali berakhir. Tapi orang-orang yang kutunggu tidak ada yang datang. Namun, suasana terasa sangat tenang. Saat ini, Zhang Zheng menarik tanganku dan berkata, kami bertiga mengumpulkan uang untuk menyewa meja di hotel. Ini adalah permintaan maaf untuk Anda. Aku sangat merasa senang. Kalian semua sudah dewasa. Setengah jam kemudian, tiba di warung kumuh di luar sekolah. Aku menunjuk 2 orang yang melambaikan tangan di dalam ruangan. Pipiku merona. Apakah kamu sedang bercanda tentang koran panas? Zhang Zheng melihat wajahmu yang sangat pucat. Apa kamu menyuruh kami untuk minta izin tidak masuk kerja untuk menemanimu minum? Dia sendiri menuang segelas. Aku menggelengkan kepala dan berkata sambil berkerut dahi. Tidak minum. Dalam situasi ini, kita tidak bisa minum. Beberapa orang juga tidak bertahan. Saat makan, Lin Yu menelepon. Aku memberi isyarat untuk diam kepada orang-orang di sekitarku. Apakah kamu ada waktu malam ini? Aku sudah mengundang pengacara untuk mengonfirmasi perihal kontrak denganmu. Nanti aku akan mengirimkan alamat hotel padamu. Pertama, kirimkan padaku foto kartu bankmu. Dan foto KTP-mu juga. Aku percaya Lin Yu memiliki uang itu. Tapi aku sedikit pun tidak percaya bahwa Lin Yu benar-benar akan mengeluarkan uang untuk menyelesaikannya. Setelah menutup telepon, Zhang Zheng berkata dengan dahi berkerut. Apakah kamu ingin aku menemanimu pergi? Aku duduk dengan santai. Rahasia semacam ini. Bagaimana dia bisa membiarkanku membawa orang kedua bersamanya? Aku sudah tahu, tidak masalah. Kemudian beberapa orang mulai berbicara banyak hal. Akhirnya berbicara tentang Chen Qingsui. Nian Hua mengingat masa lalu dan menghela nafas. Aku ingat, pada awalnya kamu. Sepertinya kamu adalah orang yang sangat percaya diri. Bagaimana bisa sampai harus menjilat pejabat pemerintah? Saya terdiam. Zhang Zheng mengangkat tangan dan berkata, saya ingat tentang hal ini. Saat itu kami menjalani pelatihan militer untuk mahasiswa baru. Kamu secara tidak sengaja menumpahkan milk tea milik orang lain. Katanya, saat itu harus mengganti 1 gelas dan menambahkan WeChat. Zhang Wenhai mengangguk. Saat pergi mengganti milk tea, saya juga ikut pergi. Pada saat itu, seseorang bercanda bahwa kamu ingin mengejar San Qingsui. Kamu sepertinya cukup tidak senang. Lalu bagaimana ini bisa jadi kenyataan? Saya jadi tidak jelas. Lalu, kapan sebenarnya jalan menjilat pejabat pemerintah ini dimulai?
Jiang Nianhua melihatku dengan penasaran. Aku berkata dengan pasrah. Aku lupa. Sebenarnya, saya memang lupa tentang menumpahkan milk tea. Tapi saat mulai memperhatikan Chen Qingsui, saya masih ingat dengan sangat jelas. Itu adalah saat akhir pekan ketika saya bertemu dia dalam perjalanan pulang. Universitas sebenarnya sangat besar. Tapi beberapa orang setelah bertemu sekali, akan sering bertemu secara tidak terduga. Ini mungkin yang disebut sebagai takdir. Hanya saja teman-temannya terlalu banyak. Setiap kali pasti akan menggoda dia beberapa kalimat. Bahkan dia juga akan mengolok-olokku. Membuatnya tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Saat itu mungkin adalah Chen Qingsui. Dia sedikit kesal karena dikatakan oleh temannya. Dia berkata padaku, "Kau seharusnya lebih terbuka, ya?" Sampai mendengar kalimat itu, aku langsung terdiam. Dulu ada seorang teman yang mengatakan hal yang sama padaku. Gadis yang melompat dari gedung sekolah saat awal tahun ajaran. Dia saat itu mengejarku. Dia mengatakan banyak hal tentang anak-anak. Hal-hal yang dia harapkan dilakukan oleh pacarnya. Sementara aku dengan tegas menolak karena fokus pada belajar. Namun setelah masuk universitas, aku bingung mengapa dia bisa begitu. Terjun dari gedung tinggi dengan putus asa. Aku kira aku sudah mencari tahu. Juga pernah mengambil risiko sekali. Tapi gagal. Sebenarnya mereka hanya mengenal 1 semester. Hubungan mereka juga tidak terlalu dekat. Lagi pula keluarganya juga tidak melakukannya. Aku mencoba mengambil risiko sedikit. Bisa dibilang sudah berbuat baik dengan maksimal, kan? Tapi aku selalu merasa bersalah. Hingga Chen Qingsui mengucapkan kalimat itu. Membuat kenangan seketika terhenti. Semua hal yang ingin aku lupakan, tiba-tiba muncul kembali. Aku baru menyadari betapa menginspirasinya gadis itu bagiku. Itu adalah budi baik yang sulit untuk dibalas. Bisa mengikuti apa yang dia katakan. Jika suka, kejar dengan percaya diri dan terbuka. Jelas itu gagal. Ternyata aku benar-benar ditipu. Jelas-jelas itu adalah menjilat G. Bahkan masih berkata padaku tentang bagaimana laki-laki mengejar perempuan. Seperti ini saat belajar. 1 kalimat. Tapi di wajahnya jelas tidak tersenyum. Aku mendongak melihat beberapa orang yang terkejut dengan bingung. Ada apa dengan komik Yue? Kamu menangis. Oh, minuman ini sangat tidak enak. Begitulah cara menjilat G. Di luar toko, 2 gadis berhenti untuk melihat meja ini. Ketidakgembiraan yang awalnya ada pada Chen Qingsui seakan lenyap. Tapi di wajahnya tampak sedikit merasa bersalah. Dia menarik tangan Ye Qing. Ayo pergi. Ye Qing tidak memaksa. Mengucapkan permintaan maaf juga tidak ada salahnya. Setelah berjalan 5 langkah, Ye Qing baru berkata, "Saya belum ingin melakukannya sekarang. Tunggu beberapa waktu untuk komik. Saya akan memikirkan bagaimana untuk mengatakannya." Chen Qingsui tidak sekuat sebelumnya. Ini mungkin juga bisa dianggap sebagai kemajuan. Ye Qing berpikir demikian. Mereka sudah bergaul cukup lama. Mungkin mereka tidak akan benar-benar terpisah karena hal ini. Namun kembali ke topik. Xiao yang sebelumnya sangat baik seperti teman lelaki dari buku. Teman lelaki yang keluar seperti cetakan. Dengan cara ini, justru lebih bermakna. Tetapi sepertinya ada yang tidak beres. Kemudian mereka duduk di kafe di seberang. Dia akan berbicara dengan tenang kepada Xiao Yang. Meminta maaf untuk kejadian hari itu. Selama tidak berlebihan dalam urusan Su Yunxi. Dia bisa menahan. Keduanya bahkan selesai makan dan keluar dari toko bersamaan. Saya berjalan di depan dengan langkah tergesa-gesa. Saya melirik Chen Qingsui. Dia menundukkan kepala. Hanya sekejap waktu. Dia menggigit bibirnya dan memutuskan untuk meraih saya. Dia baru saja mengeluarkan 1 suku kata. Saya sudah melewatinya. Dengan cepat dia naik ke taksi. Dia melihat saya, kan? Chen Qingsui berkata dengan nada datar. Zhang Wenhai garuk kepala. Sulit untuk dikatakan. Mengapa dia bisa seperti ini? Meskipun ada beberapa kesalahpahaman. Tapi saya tidak pernah melakukan kesalahan yang prinsipil. Dia mengusap sudut matanya dengan tidak nyaman. Ye Qing menghibur Chen Qingsui yang menahan isak tangisnya dengan suara pelan. Chen Qingsui menstabilkan emosinya. Bagaimana ini bisa menjadi begitu tampan? Saya sudah tidak tahu. Bagaimana cara berbicara dengan Xiao Yang yang seperti ini? Zhang Wenhai melihat kedua orang itu dengan bingung. Mereka pernah tinggal bersama di panti asuhan. Mereka adalah yang paling dekat satu sama lain. Tapi seiring berjalannya waktu, karakter Xiao Yang, dia sebenarnya agak tidak yakin. Dulu, Xiao Yang adalah anak laki-laki yang sangat ceria dan sangat menjaga kebersihan. Hampir semua gadis di panti asuhan suka bermain dengannya. Orang ini selalu bersikap sombong. Oleh karena itu, dia bahkan tidak tahu mengapa Xiao Yang seperti ini. Dia juga tidak jelas mengenai alasan mengejar Chen Qingsui. Xiao Yang pernah menyelamatkan saya. Saya kira kamu pasti juga berasal dari panti asuhan yang sama dengannya. Pasti tahu tentang hal itu. Chen Qingsui berkata. Gadis dari intai itu juga. Dia hampir mengalami sesuatu yang buruk. Jadi akan ada keadaan yang tidak biasa seperti itu. Jangan merasa canggung hanya karena ini.
Zhang Wenhai memang tahu. Dan karena itu dia bisa mendapatkan kembali keluarganya. Tapi dia tidak tahu bahwa Chen Qingsui juga adalah orang yang diselamatkan. Zhang Wenhai menjelaskan. Saya juga baru mengetahuinya hari itu. Chen Qingsui menutup dahi. Mengapa dia tidak mengatakannya? Ini bukanlah kenangan yang baik bagi saya. Namun baginya, tidak ada yang memalukan. Apakah dia jadi lebih membenciku karena ini? Zhang Wenhai tidak memikirkan masalah Chen Qingsui. Dia memikirkan anomali Xiao yang sebelumnya. Dia mencatat semua masalah di pikirannya. Mengapa begitu bersikeras untuk menghadapi Lin Yu? Mengapa rela melakukan segala cara untuk mengejar Chen Qingsui? Apa yang dialami Xiao yang sebelumnya? Dia tiba-tiba teringat apa yang Xiao yang katakan kepada mereka. Ada desas-desus ketika tahun pertama. Ada sebuah rumor yang paling banyak dibicarakan. Ini sudah cukup bagi Zhang Wenhai untuk mendapatkan arah dugaan. Selain belajar menggambar, dia juga harus melakukan pekerjaan paruh waktu yang begitu banyak. Selalu bersikap baik kepada orang lain. Tapi dirinya selalu tertekan dan diam tiba-tiba. Zhang Wenhai seluruhnya bergetar karena marah. Chen Qingsui bertanya, "Ada apa?" Zhang Wenhai tersenyum. Tiba-tiba teringat satu hal dan sedikit marah. Apakah ini Lin Yu? Ye Qing tidak memiliki banyak informasi untuk diperkirakan. Komik Yue tidak ada hubungannya dengannya. Xiao yang tidak menganggap serius hal itu. Zhang Wenhai berbohong. Orang lain tidak boleh terlibat sama sekali dalam hal ini. Xiao yang belakangan ini tidak dalam suasana hati yang baik. Bisakah kita membicarakannya nanti? Zhang Wenhai berkata demikian. Chen Qingsui meremas ujung bajunya. Jadi, apakah kamu bisa memastikan bahwa Xiao yang akan tetap memperlakukanku seperti semula? Itu sulit bagi saya untuk mengatakan. Zhang Wenhai tertawa kecil dan menatapnya dalam-dalam. Yang saya tahu, perasaan Xiao yang terhadapmu selalu tulus. Wah, jangan salah paham padanya. Kita semua adalah anak-anak yang pulang dari panti asuhan. Selalu ada perasaan tidak aman yang sulit dihindari. Chen Qingsui menundukkan kepalanya dengan kecewa. Berikan saya sedikit kepercayaan. Percayalah padaku. Kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku? Xiao yang sebelumnya selalu menekankan hal ini. Sekarang dia baru memahami makna di baliknya. Betapa sedihnya dia saat itu. Apa yang harus dilakukan tentang Lin Yu? Chen Qingsui bertanya. Jangan sekali-kali kamu mengurusi hal ini. Zhang Wenhai tiba-tiba merasa cemas. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu sendiri. Dia mengingatkan lagi. Kenapa kamu begitu cemas? Ye Qing melihat Zhang Wenhai dengan curiga. Dia mengangkat cangkir kopi dan meminumnya satu tegukan. Dengan ekspresi tenang yang disamarkan, dia berkata, "Saya tidak gugup, tapi saya takut Xiao yang salah paham tentang apa yang saya katakan. Nanti akan berdampak buruk bagi saya dan Chen Qingsui." Chen Qingsui mengangguk, tanpa sedikit mengerti. Ye Qing menggelengkan kepala dengan putus asa. "Kenapa kamu begitu takut pada Xiao Yang?" Sementara itu, saya mengetuk pintu kamar hotel yang telah disepakati. "Silakan masuk." Menggambar, mendorong pintu dan masuk. Yang menunggu bukanlah seorang pengacara, melainkan seorang pencatat muda. Dari segi penampilan, dia tidak jauh berbeda usianya dengan saya. Yang lebih aneh, saya merasa dia agak familiar. Dia tidak berekspresi, hanya menunduk dan membolak-balik dokumen. Sepertinya sangat profesional. Saya duduk di hadapannya. Wanita itu memiliki kontrak 10 halaman. Mari kita lihat. Saya mengambil kontrak dan mulai membacanya dengan serius. Dia menuangkan air untuk saya. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan kepada saya. Saya mengangkat gelas air dan mengamati wanita itu. Seketika, tangan saya tertegun dan masih menggantung di udara. Gelas jatuh di atas karpet tebal. "Ini kamu kan?" Hubungi saya langsung. Dia tidak mengangguk dan juga tidak menggeleng. Hu Manhua menjawab. Saya memungut gelas kaca yang jatuh di lantai. Keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi. Tatapan mereka juga saling menghindar. Setelah hening selama setengah menit, saya tidak bisa menahan diri lagi. "Apa yang bisa saya bantu?" Dia mengeluarkan sebuah tabung vakum. Membuka jarum yang terbungkus dalam kantong plastik. Menghubungkan ke tabung vakum. "Bantu saya oleskan sedikit alkohol." Saya mengambil pinset untuk membantunya mengoles. Setelah menarik satu tabung darah, dia memasukkan ke dalam kantong transparan dan menyimpannya di lemari es. "Ini untuk apa?" Saya bertanya dengan bingung. "Saya makan semalam. Akan ada sisa obat." Dia menyentuh lengan saya. Dia juga menyisir beberapa rambut dan menata serius ke pakaian. Saya memegang kepala saya. Mengusap bekas merah di lengan saya. "Apa perlu begitu kejam?" Setelah melakukan semua ini, Ye Qing menunjukkan sedikit keputusasaan. "Mengapa saya harus melakukan ini untukmu?" Dia menarik napas dalam-dalam. "Lalu apa yang harus dilakukan?" "Kamu hanya mengikuti apa yang saya katakan. Jangan sekali-kali memiliki pemikiran sendiri." Saya berkata dengan pelan. "Ayah saya adalah seorang pejabat. Saat kecil, saya selalu menonton saluran hukum. Saya masih tahu cara mengumpulkan bukti. Jaringan tubuh pernah. Sisa-sisa rambut. Pemeriksaan darah.
Saya mengernyitkan dahi dan berkata, "Kenapa kamu sampai memakan sesuatu yang seperti itu?" Nie Qian berkata dengan datar. "Bahkan orang seperti itu. Dalam situasi seperti ini sekarang, tidak ada cara lain. Meminta mereka untuk menangani sesuatu yang sama sekali tidak ada buktinya. Pertanyaan saya bukan itu. Yang saya tanyakan adalah mengapa Nie Qian harus membayar harga yang seperti ini. Ini menunjukkan betapa dia membenci Lin Yu. Mengapa benci saya tidak bisa? Namun, sebagian dari harga ini adalah akibat saya. Saya menutupi kepala dan menahan. Jika saya tahu, saya pasti tidak akan setuju untuk bekerja sama denganmu. Saya lebih baik melakukannya sendiri. Mengapa seorang wanita harus menanggung harga seperti ini? Jangan bicara omong kosong. Nie Qian berkata, tanpa saya, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Saya tidak membutuhkan simpati kamu yang tidak bernilai 1 sen pun. Saya tahu taruhan terbesar saya adalah Lin Yu yang sekarang ingin menghadapi saya. Tapi saya tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Namun perhatian Lin Yu terhadapmu di luar dugaan saya. Saya tertawa dan berkata, orang seperti ini sebenarnya cukup lemah. Melakukan satu kejahatan akan meninggalkan jejak. Sekarang dia mungkin sudah memiliki 800 jejak. Memijak satu jejak saja akan membuatnya berisik. Tapi saya hanya menyentuhnya dengan kaki. Mencolek ekornya sedikit. Saya pikir dia tidak akan sampai pada tahap ini. Ini memang di luar dugaan saya. Ini benar-benar sangat buruk. Belum sampai ke tahap itu. Memasukkanmu ke dalam masalah juga menjadi sebuah beban baginya. Nie Bei mengetukkan jari pada kontrak kertas. Uang yang perlu dikeluarkan. Bahkan harus melebihi jumlah yang tertera di kertas ini. Jadi saya rasa kartu ini. Dia tidak akan menggunakannya segera. Selain itu, kamu telah memiliki kepercayaan diri terhadap dirimu sendiri. Jika saya tidak menunjukkan ini padamu, kamu mungkin tidak akan tahu. Nie Qian tidak menjelaskan dengan jelas. Jika bukan penampilannya malam tadi, saya tidak akan mendapatkan bukti dengan cara ini. Setelah ada bukti nyata, saya tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Dan jika dia tidak berhasil mempengaruhi Cheng Zi, maka satu-satunya jalan adalah menyerahkan saya. Namun setelah kedua orang bertemu, bahkan dalam kemungkinan terburuk, dia juga tidak akan menyerahkan Xiao Yang. Nie Bei sedikit lega. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sudah santai. Bukankah kamu yang bilang bisa datang? Pipiku bergetar sedikit. Kenapa wanita ini begitu agresif? Jika saya bilang, kamu percaya? Mari kita bicarakan hal yang serius. Saya masih sedikit khawatir. Keamanan pribadiku tidak masalah selama kamu ada. Yang saya khawatirkan adalah Lin Yu tiba-tiba menyerang. Jadi saya akan menjelaskan dengan jelas. Ini adalah taktik yang biasa dia gunakan. Banyak manajemen di sekolah terkena jebakan seperti ini. Kebencian di mata Nie Qian sangat jelas. Namun mereka memang memiliki tindakan. Tidak sesulit kamu. Selain dirinya sendiri, saya tidak punya urusan. Nie Qian melirik saya. Saya akan menjelaskan padamu. Karena saya takut dengan orang seperti kamu. Rasa simpati yang berlebihan mempengaruhi saya. Dia membolak-balikkan matanya. Kamu teruskan saja. Saya mengangkat tangan. Namun harga yang kamu tawarkan bisa mendekati sekolah. Tingkat manajemen yang hampir sama. Memang membuat saya terkejut. Sekarang kamu bisa bersiap-siap. Ayahmu sangat menguntungkan dalam hal ini. Namun kamu harus memastikan kamu adalah orang yang terlibat. Nie Qian mengamati saya dari atas ke bawah. Namun melihat kelompokmu, ayahmu juga seharusnya orang baik yang sama buruknya. Orang baik yang berlebihan pasti sulit untuk naik jabatan. Namun selingkuhanmu sudah berpartisipasi dengan cukup. Kamu pergi dan pikirkan cara dengan selingkuhanmu. Kamu sangat pandai menyimpan niat. Seharusnya tidak perlu saya ajarkan. Dia mendengus dengan sinis. Saya merasa sedikit kesal. Tapi tidak perlu berlebihan. Namun ada beberapa masalah yang sangat krusial. Saya punya sedikit keraguan, bolehkah saya bertanya? Kenapa kamu begitu jelas tentang saya? Tadi saya yang menyebutkan ayah. Saya menyebutnya untuk membuatnya tenang. Namun, mengetahui tentang Chen Qingsui. Bahkan mengetahui tentang ayahnya. Ini terlalu tidak masuk akal. Nie Qian mengernyitkan dahi. Ulangi kalimat sebelumnya. Saya tidak bisa berkata-kata. Tidak bisa begitu. Dia berkata lagi. Lalu kenapa kamu bersikap seperti ini padaku? Saya mengernyitkan dahi. Hal ini tidak bisa diungkapkan. Saya khawatir kolaborasi kita tidak akan berjalan lancar. Karena kamu agak nekat. Untuk sengaja menyakiti gadis itu. Nie Qian berkata dengan tegas. Dia berpura-pura seperti orang baik di depanku. Jadi, saya sedikit kesal padamu. Saya tidak memancing. Lalu apa yang kamu anggap sebagai G? Saya tidak bisa berkata-kata. Nie Qian akhirnya berkata. Sedikit bahagia. Kamu benar-benar menarik. Semua orang mengatakan hal yang sama. Saya akhirnya bisa menghela napas lega. Penjelasan dia tidak ada artinya. Hanya yang terakhir itu yang bisa dianggap jawaban. Dia tiba-tiba menjadi serius lagi. Karena itu, apakah saya bisa mempercayaimu? Aku duduk dengan tegak. Pemahamanmu agak keliru.
Tapi sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskan padamu. Aku hanya punya satu kalimat. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa selanjutnya. Serahkan semuanya padaku saja. Baik. Keduanya saling mengamati dengan hati-hati. Dengan hati-hati mempertimbangkan batasan bahasa. Agar keduanya tidak terluka. Hanya kalimat ini yang dianggap tulus. Aku menunjuk ke kulkas. Hanya saat menggunakan ini. Kamu harus berbicara padaku. Mengerti? Aku tidak berencana untuk menandatangani kontrak. Sebenarnya cinta itu seperti apa? Sebenarnya tidak ada isinya. Tapi jika sudah ditandatangani, itu tidak akan berlaku. Hal ini sebenarnya tidak penting. Sesuai dengan pikiranmu. Maka seperti itu. Aku berdiri dan membuka pintu. Sampai di ruang. Ada langkah kaki di belakang. Mungkin Nie Qian yang mengantarkanku. Tangan itu menepuk bahuku. Jangan menoleh. Dia berkata. Aku tetap berencana untuk menjawab pertanyaan pertamamu. Ternyata kamu memang tidak mengecewakanku. Seperti yang diduga, kamu tidak mengecewakan kakakku. Aku tiba-tiba menoleh. Mataku seketika menjadi merah. 1 hari terlambat. Meskipun hanya terlambat sehari untuk bertemu dengannya. Hal seperti ini tidak akan terjadi. Kenangan yang rumit berputar-putar di dadaku. Aku menggigit bibirku dengan erat. Itu adalah ketidakpuasan yang begitu mendalam. Kamera di luar bisa melihat. Akan menimbulkan kecurigaan. Aku menghirup napas dan melihatnya dengan cemas. Aku tidak akan mengalami masalah. Dia tidak bisa menemukannya. Aku mengangguk. Nie Qian mundur beberapa langkah dan menggelengkan tangan. Kalau begitu, aku tidak akan peduli. Semua tergantung padamu. Chen Qingsui dan Ye Qing berkeliling di mall selama setengah hari. Saat waktu makan tiba, mereka berencana makan dulu sebelum kembali. Ye Qing dengan sedih berkata, aku menyarankanmu untuk tidak terlibat dalam hal ini. Menurut apa yang dikatakan Sang Wenhai, pasti ada sesuatu yang rumit yang tersembunyi di sini. Dia hanya meremehkanku. Chen Qingsui mencerutkan bibirnya. Ye Qing menggaruk kepala. Dia tidak akan pernah sembarangan untuk menipu orang. Ye Qing merasa perlu memberi pernyataan pada Xiang Yang. Seharusnya tidak ada masalah besar. Mari kita bicarakan langsung. Kemudian kamu bisa bersikap. Minta maaf dengan baik. Terlepas dari sikapnya. Sekarang masih belum terlambat. Chen Qingsui mengangguk. Saya tidak berniat menjadi aktris lagi. Saya ingin belajar dengan baik di sekolah. Apa yang ingin Xiao Yang rekam? Saya bisa membantu dan juga belajar banyak. Ye Qing tersenyum. Kamu harus berkencan dengan baik dengan Xiao Yang. Chen Qingsui menjadi pucat. Saat berbincang, Lin Yu muncul di depan. Jika dia kebetulan lewat. Aku tidak percaya sama sekali. Ye Qing menundukkan kepala dan membisikkan. Sudah pergi. Awalnya hanya ingin menyapa. Dia menangkap Chen Qingsui. Ekspresinya dan senyum yang baik. Ye Qing melihat sahabatnya sedikit gelisah dan berbicara. Senior akan magang semester ini. Pasti akan sangat sibuk. Tidak ada masalah. Saya hanya menjalani proses saja. Lin Yu mengangkat tangan. Sambil berbicara, dia melihat ke arah Chen Qingsui. Saya dengar ada unit yang sangat bagus. Aku memberikanmu kesempatan. Selamat ya. Chen Qingsui mengangkat gelas dan meneguk sedikit. Ini semua berkat pacarku. Mendengar itu, Lin Yu mengernyitkan dahi dan kemudian tersenyum canggung. Maksudmu Xiao Yang? Siapa lagi kalau bukan dia? Chen Qingsui meletakkan cangkir air. Seandainya tahu kami di tempat yang sama. Seharusnya aku bersama dia di pesta perayaan waktu itu. Cheng Ning mengangguk. Saat itu, terlihat seperti hubungan kalian cukup dingin. Aku benar-benar tidak menyadarinya. Waktu itu kami bertengkar. Chen Qingsui menghela napas. Tapi, pacar bisa dengan mudah menenangkannya. Bagaimana menurutmu? Dia tampaknya sangat memiliki prinsip. Dia pasti sulit untuk ditenangkan, kan? Aku suka dia yang keras kepala seperti itu. Suasana menjadi agak canggung. Tapi jelas, Chen Wasui membuatnya tertekan. Atau bisa dibilang Xiao Yang sendiri. Mengenai pernyataan sekolah tentang naskah. Aku bisa memberitahumu secara langsung. Naskah ini ditulis oleh Xiao Yang. Tapi dia melakukan beberapa hal. Memberikan kehormatan kepadanya akan mempermalukan sekolah. Mengenai apa yang terjadi, kamu akan segera mengetahuinya. Lin Yu melihat ke arah Chen Qingsui. Saya sarankan kamu tidak mengaku sebagai pacarnya. Itu akan sangat mengganggu. Saya dan Jianyang tidak memiliki perseteruan pribadi. Saya sangat menghargainya. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa ditoleransi. Sepertinya kalian berdua juga salah paham tentang saya. Karena saya tidak terlalu diterima. Maka saya minta maaf telah mengganggu. Sambil berkata demikian, dia pun berbalik dan pergi. Meninggalkan Chen Qingsui dan Ye Qing yang saling tatap. Saat itu, suara dering ponsel berbunyi. Chen Qingsui melirik. Itu adalah telepon dari ayah. Beberapa detik kemudian, Chen Qingsui tersenyum lebar. Ayah saya memanggil saya untuk makan di rumah Xiao Yang. Ye Qing terdiam, berpikir, dan tiba-tiba mendapatkan ide. Ayah Xiao Yang bekerja di unit yang sama dengan ayahmu. Anda ini termasuk bawahan di bawah sistem kepemimpinan. Penjahat hina.
Chen Qingsui menggaruk kepalanya dengan malu. Juga bukan begitu. Sepertinya ayahku punya teman yang mengajak makan di rumah Xiao Yang. Mungkin ada sesuatu. Sekalian mengajakku.